Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 454. Dengan demikian, maka keseimbangan pertempuran pun segera berubah. Para pengawal pun langsung menyerang orang-orang yang mengepung arena pertempuran. Mereka telah memecahkan kepungan yang dilakukan oleh para pengikut Kisah Balintang. 3 orang yang berusaha menangkap Rara Wulan pun telah meninggalkan gadis itu, karena mereka harus mempertahankan dirinya. Sedangkan 3 orang yang melindungi Nyi Duani pun telah terdesak pula. Para pengawal tanah perdikan menyerang mereka dengan garangnya, sehingga mereka tidak dapat bertahan di tempatnya. Nyi Duani berdiri saja bersandar dinding. Ia tidak dapat melibatkan diri dalam pertempuran itu. Ia tidak tahu di mana ia harus berdiri. Ki Suluh yang bertempur melawan Ki Wijil yang melihat pertempuran itu, berkata, "Orang tanah perdikan ini benar-benar licik. Kalian tidak berani berbuat sesuatu tanpa membuat sebuah jebakan seperti ini. Kenapa kalian tidak berani menantang kami beradu dada? Kenapa kalian harus dengan licik menjebak kami? Sudah aku katakan, bahwa kami memang sedang saling merunduk. Apakah kalian tidak sedang menjebak kami?" "Persetan," geram Ki Suluh. Lalu katanya, "Dalam keadaan seperti ini, maka kami akan dapat berbuat apa saja agar rencana kami dapat berhasil. Jika kau dapat berbuat apa saja untuk mencapai hasil yang sudah kalian rancang, maka kami pun dapat berbuat apa saja untuk menggagalkan rencana kalian." Ki Suluh tidak menyahut lagi. Serangan-serangannya pun datang membadai, melibat pertahanan Ki Wijil. Tetapi Ki Wijil yang berilmu tinggi itu tidak mudah ditundukkan. Dengan demikian, maka pertempuran di antara mereka pun menjadi semakin lama semakin sengit. Keduanya telah meningkatkan ilmu mereka semakin tinggi. Tidak jauh dari keduanya, Nyi Suluh tengah bertempur melawan Nyi Wijil. Ternyata pedang rangkap Nyi Wijil telah membuat Nyi Suluh setiap kali berloncatan mundur untuk mengambil jarak. Serangan-serangan Nyi Wijil yang mengenakan ciri-ciri Sri Gunting Kuning datang seperti banjir. Orang berkapak yang kehilangan kapaknya itu pun menyerang Sabung Sari dengan garangnya. Seorang saudara seperguruannya telah membantunya, melibat Sabung Sari dari arah yang berbeda. Tetapi Sabung Sari yang bersenjata kapak itu ternyata mampu mengimbangi kedua lawannya. Kapaknya yang besar itu berputaran dengan cepat. Kapak yang besar dan berat itu sama sekali tidak menghambat gerakan Sabung Sari. Orang yang memiliki kapak itu menjadi heran. Meskipun lawannya itu tidak terbiasa mempergunakan kapak, namun kemampuannya tidak kalah dari kemampuan pemilik kapak itu sendiri. Meskipun demikian, 2 orang saudara seperguruan itu merupakan lawan yang berat bagi Sabung Sari. Beberapa kali Sabung Sari itu terdesak surut. Namun Sabung Sari dengan cepat mampu mengatasinya dan memperbaiki keadaannya. Di sebelahnya Sayoga bertempur dengan garangnya. Seorang saudara seperguruan orang berkapak itu berusaha untuk menekannya dengan mengerahkan kemampuannya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sayogalah yang kemudian menekan orang itu semakin lama semakin berat. Meskipun orang itu meningkatkan ilmunya semakin tinggi, tetapi tataran kemampuan Sayoga memang lebih tinggi dari lawannya. Meskipun demikian, jika Sayoga sedikit saja lengah atau membuat kesalahan, maka ia akan segera mengalami kesulitan. Sekar Mirah masih berloncatan dengan tongkat baja putihnya. Lawannya kemudian memang tidak hanya 2 orang, sedangkan yang seorang bahkan agak mabuk. Tetapi kemudian telah melibatkan diri beberapa orang pengikut Kisah Balintang. Namun para pengawal tanah perdikan tidak membiarkan Sekar Mirah bertempur seorang diri melawan beberapa orang sekaligus. Dalam pada itu, sebagaimana diperhitungkan oleh Sekar Mirah sebelumnya, pertempuran itu telah menimbulkan keributan. Beberapa orang yang pulang dari pasar menjadi bingung. Mereka berlari-larian menjauhi arena pertempuran. Ketika orang-orang yang masih berada di dalam pasar mendengar berita pertempuran itu, mereka pun menjadi kalut. Namun beberapa orang pengawal tanah perdikan yang sudah memperhitungkan hal itu, telah berada di pasar untuk menenangkan mereka. Setidak-tidaknya untuk mengurangi kekalutan yang terjadi. Bersama petugas yang mengurusi pasar itu, mereka mencoba untuk mengurangi kebingungan mereka yang masih berada di pasar. "Jangan bingung," teriak salah seorang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kebersihan pasar. "Kami masih tetap ada di sini. Beberapa orang pengawal akan melindungi kita semuanya." Sementara pertempuran ini terjadi di kejauhan. Sebagian dari orang-orang yang masih berada di pasar itu memang dapat ditenangkan. Tetapi yang lain berlari-larian meninggalkan dagangan mereka.
Tetapi untunglah bahwa pasar itu memang sudah tidak terlalu ramai, sehingga para petugas dapat mengatasi pengamanan barang-barang yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Sementara itu pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya. Terutama Ki Suluh dan Nyi Suluh yang bertempur melawan Ki Wijil dan Nyi Wijil. Agaknya kedua belah pihak memang orang-orang yang berilmu tinggi, sehingga arena pertempuran itu pun kemudian menjadi bagaikan angin pusaran. Kedua belah pihak saling menyerang, saling bertahan. Benturan-benturan pun terjadi semakin sering. Dentang senjata disertai dengan bunga api yang berhamburan. Dalam pada itu, ternyata Sabung Sari masih juga mempergunakan kapak. Rasa-rasanya kapak yang besar dan berat itu sesuai baginya. Meskipun kedua orang lawannya menekannya terus, namun Sabung Sari masih mampu mengatasinya. Apalagi ketika para pengawal Tanah Perdikan menoreh ikut melibatkan diri. Maka beban Sabung Sari menjadi semakin ringan. Sementara itu, Gelagah Putih bertempur dengan garangnya pula. Apalagi ketika di tangannya telah tergenggam ikat pinggangnya. Maka dua orang pengikut Sabah Lintang itu pun telah terlempar dari arena. Namun dalam pada itu, orang yang semula mabuk, semakin lama justru semakin menyadari apa yang telah terjadi. Karena itu, perlahan-lahan orang itu mulai menguasai penalarannya, sehingga ilmunya menjadi semakin mapan. Gelagah Putih yang menghadapinya menyadari pula bahwa orang itu menjadi semakin berbahaya ketika ilmunya menjadi mapan, maka ternyata orang itu adalah orang yang berilmu tinggi. Sebenarnya Gelagah Putih masih mempunyai kesempatan selagi orang itu belum menguasai kesadarannya sepenuhnya untuk menyelesaikannya. Tetapi Gelagah Putih tidak sampai hati untuk melakukannya. Seandainya Gelagah Putih membunuhnya, maka rasa-rasanya ia telah membunuh orang yang tidak berdaya. Karena itu, maka Gelagah Putih pun menunggu orang itu menyadari keadaannya sepenuhnya. Sementara itu ia bertempur melawan beberapa orang pengikut Ki Sabah Lintang yang menyerangnya bersama-sama. Dalam pada itu, Rara Wulan juga bertempur melawan seorang yang mabuk pula. Bahkan agak lebih berat dari orang yang melawan Gelagah Putih. Namun Rara Wulan pun tidak menghujamkan senjata ke perut orang itu. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, keseimbangan pertempuran itu pun mulai menjadi condong. Para pengikut Ki Sabah Lintang yang dipimpin oleh Ki Suluh dan Nyi Suluh menjadi semakin terdesak. Mereka semakin kesulitan menghadapi orang-orang berilmu tinggi dari Tanah Perdikan menoreh. Semula Ki Suluh dan Nyi Suluh menganggap bahwa tugas itu adalah tugas yang sederhana saja. Mencegat Nyi Lurah, Nyi Duani dan Rara Wulan. Dengan cepat mereka menangkap Rara Wulan dan membawanya pergi bersama Nyi Duani. Jika Nyi Lurah Agung Sedayu bersikeras untuk bertahan, maka jika perlu perempuan itu harus disingkirkan. Tetapi yang terjadi ternyata tidak sebagaimana direncanakan. Ternyata mereka telah bertemu dengan orang-orang berilmu tinggi dari Tanah Perdikan. Bahkan di antara mereka terdapat Sri Gunting Kuning. Dengan demikian, Ki Suluh dan Nyi Suluh harus menilai keadaan dengan seksama. Apalagi mereka menyadari semakin lama kedudukannya menjadi semakin sulit. Satu-satu para pengikut Ki Sabah Lintang yang menyertainya telah terlempar dari arena, terpelanting jatuh dengan luka yang menganga di tubuh mereka. Sementara itu, yang justru berada di lingkaran yang mengepung arena pertempuran itu adalah para pengawal Tanah Perdikan. Karena itu, maka Ki Suluh pun harus mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Sambil bertempur Ki Suluh itu pun terdengar meneriakkan aba-aba yang tidak dimengerti. Beberapa orang menyahut perintah-perintah itu dengan isyarat yang juga tidak dapat dimengerti. Namun sesaat kemudian, para pengikut Ki Sabah Lintang yang dipimpin oleh Ki Suluh dan Nyi Suluh itu seakan-akan telah menghentak seluruh arena. Mereka telah mengerahkan segenap kemampuan mereka. Orang-orang Tanah Perdikan menoreh itu memang terkejut. Beberapa orang di antara mereka pun telah terdesak mundur. Namun yang terjadi kemudian, Ki Suluh telah memberikan isyarat yang tidak dapat dimengerti pula. Isyarat yang disahut oleh beberapa orang yang lain berturut-turut. Yang terjadi kemudian memang mengejutkan. Beberapa orang yang nampak terpercaya di antara mereka telah berusaha berkumpul dan bergabung dengan Ki Suluh dan Nyi Suluh. Dengan gerakan-gerakan yang aneh tetapi terkendali, mereka telah mengacaukan arena pertempuran. Pada saat yang demikian itulah, Ki Suluh dan Nyi Suluh berusaha untuk melepaskan diri dari arena pertempuran. Ki Wijil dan Nyi Wijil menjadi ragu-ragu. Kekalutan yang terjadi itu berhasil memberi kesempatan sesaat kepada Ki Suluh dan Nyi Suluh untuk melarikan diri dari pertempuran. Ki Wijil dan Nyi Wijil memang kehilangan waktu sesaat. Agaknya para pengikut Ki Sabah Lintang adalah orang-orang yang mempunyai kesetiaan yang tinggi.
Mereka tidak menghiraukan keselamatan mereka sendiri, saat mereka menghalangi orang-orang berilmu tinggi tanah perdikan menoreh untuk mengejar para pemimpin mereka. Terutama Ki Suluh dan Nyi Suluh. Sementara itu 3 orang yang sedang mabuk, meskipun semakin menyadari keadaannya, namun mereka tidak dapat melarikan diri. Sedangkan orang berkapak yang kehilangan kapaknya, terkapar dengan luka yang menganga di dadanya oleh kapaknya sendiri. Orang itu sama sekali tidak pernah bermimpi bahwa ia akan terbunuh oleh senjata yang sangat diandalkannya itu. Adapun seorang saudara seperguruannya yang bertempur melawan Sayoga pun akhirnya harus mengalami nasib buruk sebagaimana orang bersenjata kapak itu. Keduanya tidak akan pernah dapat bangkit lagi. Beberapa orang pengikut Kisah Balintang yang lain, sebagian mampu melarikan diri bercerai-berai. Namun sebagian yang lain telah tertangkap dan menyerah. Sekar Mirah pun kemudian memerintahkan para pengawal untuk membawa para tawanan itu langsung ke Banjar Padukuhan Induk. Mereka akan diserahkan kepada Prastawa selaku pimpinan pengawal tanah perdikan itu. Sedangkan Gelaga Putih akan ikut bersama para pengawal itu untuk mengawasi para tawanan, bersama Sabung Sari dan Sayoga. Aku akan menghadap Ki Gede untuk memberikan laporan, berkata Sekar Mirah kemudian. Bersama Rara, Wulan, Sekar Mirah pun langsung ke rumah Ki Gede. Sementara Ki Wijil dan Nyi Wijil membawa Nyi Duani kembali ke rumah Agung Sedayu. Jadi Nyi Lurah tidak bersama Ki Lurah ketika pertempuran itu terjadi? Kakang Agung Sedayu pergi ke barak, Ki Gede, jawab Sekar Mirah. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Katanya, satu langkah yang sangat berbahaya bagi Nyi Lurah. Tetapi aku bersama Ki Wijil dan Nyi Wijil. Sedangkan Gelaga Putih, Sabung Sari dan Sayoga, anak laki-laki Ki Wijil, ada bersamaku pula. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, terima kasih Nyi Lurah. Tetapi lain kali, Nyi Lurah sebaiknya membawa pengawal lebih banyak. Kami sedang memancing kehadiran orang-orang yang terlibat dalam kegiatan Kisah Balintang, Ki Gede. Jika kami nampak mempersiapkan kekuatan yang besar, mereka tidak akan berani muncul. Dengan demikian, kita tidak akan dapat menangkap mereka. Dari mereka kita berharap untuk mendapatkan lebih banyak keterangan tentang usaha Kisah Balintang untuk membangun kembali perguruan Kedung Jati. Sementara itu Kakang Agung Sedayu dengan sengaja tidak menampakkan dirinya. Jika ada di antara mereka yang melihat Kakang Agung Sedayu, maka umpan kita tidak akan mengena. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun ada kekaguman di dalam hatinya, bahwa Nyi Lurah Sekar Mirah dan Rara Wulan itu memiliki keberanian yang sangat tinggi. Meskipun mereka tahu bahwa Rara Wulan merupakan sasaran utama mereka, namun Rara Wulan sama sekali tidak berkeberatan dipergunakan sebagai umpan. Sayang bahwa Kisah Balintang sendiri tidak turun ke arena, berkata Sekar Mirah kemudian. Mudah-mudahan kita akan mendapat keterangan lebih banyak lagi dari mereka yang tertangkap, berkata Ki Gede. Sekar Mirah pun kemudian berkata, nanti Kakang Agung Sedayu tentu juga akan menghadap Ki Gede. Baiklah. Agaknya memang masih banyak yang harus dibicarakan. Demikianlah, Sekar Mirah dan Rara Wulan pun meninggalkan rumah Ki Gede. Sepanjang jalan keduanya telah berbicara tentang Nyi Duani. Kepercayaan mereka kepada Nyi Duani pun menjadi semakin tinggi. Nampaknya Nyi Duani telah benar-benar menyadari bahwa langkah Kisah Balintang tidak akan sampai ke tujuan, berkata Sekar Mirah. Rara Wulan pun mengangguk sambil menjawab. Agaknya Nyi Duani tahu bahwa tidak akan ada gunanya langkah itu dilanjutkan lagi. Ketika mereka sampai di rumah, Nyi Duani sedang duduk tepekur di hadapan ayahnya dan Ki Jayaraga. Nampaknya Nyi Duani telah melaporkan apa yang telah terjadi di jalan pulang dari pasar. Kau harus dapat melupakan Kisah Balintang dengan mimpinya itu, Duani. Nyi Duani mengangguk. Kau tahu isi dari sekelompok orang yang mendukung gagasan Kisah Balintang. Kau pun tahu, pamrih apa yang sebenarnya bergejolak di dalam dada mereka. Kau pun tahu dengan siapa saja Kisah Balintang bekerja sama. Jika kita jujur, kita harus mengakui, berapakah di antara mereka yang mendukung gagasan Kisah Balintang itu, bekas orang dari perguruan Kedung Jati yang lama. Nyi Duani tidak menjawab. Kepalanya yang tunduk itu pun menjadi semakin tunduk. Dengan nada kebapakan Empu Wisanata pun berkata, Duani, selama ini pendapat kita sulit untuk bertemu. Jika aku mengikuti langkahmu, semata-mata karena aku tidak ingin kehilangan satu-satunya anakku yang masih dapat aku pandang. Kau tahu, 2 orang saudaramu, seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak kita ketahui kemana perginya.
Kau yang bungsu di antara 3 orang anakku, tidak akan aku relakan pergi tanpa aku ketahui kemana perginya. Nyi Duani sama sekali tidak menyahut. Jika aku selalu mengikutimu, jangan kau artikan bahwa aku mendukung segala pola tingkahmu. Karena aku sudah berputus asa untuk dapat mencegahmu, maka yang dapat aku lakukan adalah mengikutimu kemana kau pergi. Aku mohon maaf, ayah, desis Nyi Duani sambil mengusap air matanya yang mengembun di pelupuknya. Kau belum terlambat, berkata Empu Wisanata. Di sini kau berada dalam lingkungan yang mapan dan dalam suasana yang mapan pula. Kau pun akan mendapat perlindungan dari penghuni rumah ini, seandainya ada orang lain yang memaksamu untuk pergi bersamanya. Ya, ayah. Nah, kau harus mengucap syukur, bahwa pada suatu saat kau bertemu dengan Ki Lurah, Nyi Lurah dan sanak kadang kita yang lain di sini, sehingga kau masih sempat mengubah haluan perjalanan hidupmu. Sudah waktunya kau menyebut nama yang Maha Agung. Ya, ayah, jawab Nyi Duani. Sebenarnya lah Nyi Duani memang mempunyai kesempatan untuk mengkaji kembali jalan hidup yang telah ditempuhnya. Di rumah Ki Lurah Agung Sedayu, Nyi Duani mendapat kesempatan untuk melihat jejak yang pernah ditinggalkannya di perjalanan hidupnya. Nyi Duani pun sempat pula menilai sikap dan tingkah laku Ki Sabalintang dan kawan-kawannya. Sebagian dari orang-orang yang mendukungnya, namun yang juga sebagian yang lain, yang sekedar mempergunakan nama perguruan Kedung Jati sebagai tirai untuk menutup wajah mereka yang hitam legam. Dalam pada itu, dari orang-orang yang tertangkap, Ki Lurah Agung Sedayu mendapat beberapa keterangan yang pernah didengar sebelumnya. Dugaan bahwa beberapa orang yang lepas dari Istana Pati telah melibatkan diri, ternyata bukan sekedar bayangan-bayangan hantu di malam hari. Bersama Ki Gede, Agung Sedayu telah memanggil para tawanan itu berganti-ganti, sementara tempat tahanan mereka pun dipisahkan yang satu dengan yang lain. Jawaban mereka ternyata hampir bersamaan. Bahkan mereka dapat menyebut 1-2 nama orang Pati dan orang Jipang yang bergabung dengan Ki Sabalintang. Aku akan menghadap Ki Patih Mandaraka, Ki Gede, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Ya. Sebaiknya Ki Lurah memang mencari kebenaran dari cerita-cerita orang-orang itu. Mungkin untuk sekedar mengurangi kesalahannya, mereka asal saja bicara. Tetapi apa yang mereka katakan hampir bersamaan. Ki Gede mengangguk-angguk. Katanya, pengakuan mereka akan merupakan masukan bagi Ki Patih. Sementara itu Ki Lurah dapat mencari kebenaran dari cerita-cerita mereka. Di rumahnya, Agung Sedayu pun sudah berbicara pula dengan Sekar Mirah pada kesempatan tersendiri. Seperti yang pernah dilakukan, Sekar Mirah tidak usah memberitahukan kepada siapapun bahwa suaminya akan pergi ke Mataram. Aku akan membawa pengawal dari barak, berkata Agung Sedayu kepada istrinya. Kapan Kakang akan pergi? Bertanya Nyi Wijil. Besok, jawab Agung Sedayu. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Tetapi ia masih juga bertanya. Bukankah Kakang tidak bermalam di Mataram? Rencanaku tidak, Mirah. Tetapi jika hal itu terjadi, kau dapat mengatakan kepada para tamu kita, bahwa ada persoalan yang penting yang harus diselesaikan di barak. Persoalan ke dalam. Penertiban, begitu? Agung Sedayu tertawa. Katanya. Ya, penertiban. Seperti yang direncanakan, di keesokan harinya Agung Sedayu berangkat seperti biasanya dari rumahnya ke barak. Tidak seorang pun yang mengetahui bahwa Agung Sedayu akan langsung pergi ke Mataram, selain Sekar Mirah. Di barak, Agung Sedayu memerintahkan 2 orang prajurit pilihan untuk menyertainya ke Mataram. Ketika Agung Sedayu sampai di Mataram, Ki Patih sedang menghadap Panembahan Senapati, sehingga Agung Sedayu harus menunggu sampai Ki Patih kembali ke kepatihan. Baru ketika matahari melewati puncaknya, Ki Patih Mandaraka kembali dari Istana Panembahan Senapati. Ketika Ki Patih melihat Agung Sedayu, maka dengan serta-merta Ki Lurah Agung Sedayu itu pun segera dipanggil menghadap. Seperti sebelumnya, kedua orang prajurit yang menyertai Agung Sedayu itu ditinggalkannya di tempat para prajurit bertugas berjaga-jaga. Marilah Ki Lurah. Ki Patih itu mempersilakannya. Agung Sedayu itu diterimanya di serambi sebelah kanan. Kau membawa berita baru, bertanya Ki Patih itu kemudian. Agung Sedayu itu mengangguk dalam-dalam sambil menjawab. Ya, Ki Patih. Ki Patih mengangguk-angguk. Kemudian ia pun bertanya. Berita apakah yang kau bawa Ki Lurah? Agung Sedayu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di Tanah Perdikan.
Ia pun telah menceritakan hasil pembicaraannya dengan orang-orang yang berhasil ditawan. Bahwa memang ada orang-orang dari Pati, Jipang dan Demak yang terlibat langsung dalam usaha Ki Sabalintang untuk menegakkan kembali panji-panji perguruan yang pernah dipimpin oleh Ki Patih Mantahun dan Macan Kepatihan itu. Ki Patih pun mengangguk-angguk pula. Katanya, "Aku juga mendapat keterangan sementara, Ki Lurah. Sebagian dari para petugas sandi sudah mendahului kawan-kawannya untuk memberikan laporan. Memang ada orang-orang Pati, Jipang dan bahkan Demak yang terlibat. Dengan demikian, berdasarkan laporan para petugas sandi dan pembicaraanmu dengan para tawanan, maka kita hampir memastikan bahwa telah tersusun satu jaringan yang luas, yang terdiri dari golongan dan gerombolan yang berbeda-beda, yang untuk sementara dapat bekerja sama." "Ya, Ki Patih." Agaknya jaringan itu pertama-tama mengarahkan perhatiannya kepada tanah perdikan Menoreh. Mungkin mereka memang merencanakan sejak mula-mula. Tetapi mungkin juga gagasan itu timbul demikian mereka berusaha untuk menguasai tongkat baja putih yang ada di tangan Sekar Mirah. Agaknya untuk menegakkan kedudukannya sebagai pemimpin, Ki Sabalintang ingin menguasai tongkat baja putih kedua-duanya. Sementara itu, ada seorang perempuan yang bersedia mendampinginya. "Jika demikian, Ki Gede Menoreh memang harus menjadi sangat berhati-hati," berkata Ki Patih. "Menoreh harus benar-benar bersiap menghadapi kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Ki Lurah pun harus menyiapkan prajurit dari pasukan khusus. Mungkin pasukan itu dengan tiba-tiba saja harus dipergunakan." "Ya, Ki Patih. Kami di Tanah Perdikan Menoreh akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Dari pembicaraan kami dengan orang-orang yang sudah tertangkap itu, kami dapat menduga bahwa sasaran antara mereka adalah Tanah Perdikan Menoreh." Dengan nada rendah Ki Patih itu pun berkata, "Tetapi para petugas sandi yang lain tentu akan segera mengirimkan laporannya berturut-turut. Kami akan selalu menunggu perintah. Datanglah setiap kali, Ki Lurah. Kita akan membuat pertimbangan bersama. Kecuali jika keadaan mendesak, kau dapat datang kapanpun juga. Jika kau berhalangan karena sesuatu hal, kau dapat memerintahkan kepercayaanmu. Tetapi orang itu harus lebih dahulu kau perkenalkan kepadaku. Aku tidak ingin berhubungan dengan orang yang salah. Jika aku belum mengenal kepercayaanmu, maka dapat saja terjadi orang yang tidak kita inginkan datang untuk menyadap keteranganku, yang seharusnya hanya dapat kau dengar." "Baik, Ki Patih. Pada kesempatan lain, aku akan datang bersama seseorang yang dapat mewakili aku berhubungan dengan Ki Patih." Pembicaraan antara Ki Patih dan Agung Sedayu masih berlangsung beberapa lama. Namun kemudian Ki Lurah itu pun minta diri. "Salamku bagi Ki Gede," berkata Ki Patih, ketika Agung Sedayu meninggalkan Serambi Kepatihan. Sejenak kemudian, Agung Sedayu itu pun sudah berpacu kembali ke Tanah Perdikan. Ketika mereka sampai di tepian Kali Praga, Agung Sedayu dan pengiringnya harus menunggu rakit yang akan membawa mereka menyeberang. "Hati-hatilah," bisik Agung Sedayu kepada kedua pengawalnya. "Ada apa Ki Lurah?" "Dua orang berkuda itu mengikuti kita, demikian kita keluar pintu gerbang Mataram." Kedua orang pengiringnya itu termangu-mangu sejenak. Namun Ki Lurah itu pun berdesis pula. "Jangan berpaling. Mereka berada hanya beberapa langkah di belakang kalian." Kedua orang pengawal Agung Sedayu itu tidak berpaling. Sementara Agung Sedayu pun berkata, "Jika rakit yang menepi itu nanti merapat, kita jangan tergesa-gesa naik. Kita akan menunggu rakit yang baru bertolak dari tepian sebelah barat itu." Kedua pengawalnya pun mengangguk. Karena itulah, maka ketika rakit yang pertama merapat ke tepian, Agung Sedayu dan kedua pengawalnya justru tidak bergerak ke arah rakit itu. Tetapi justru ke arah lain. Kedua orang berkuda yang disebut oleh Agung Sedayu itu memang terkejut. Mereka juga sudah bergerak menuju ke rakit yang menepi. Namun agaknya keduanya tidak menunda keberangkatan mereka. Jika mereka juga tidak naik ke rakit itu, maka Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya tentu segera mengetahui bahwa kedua orang itu memang sedang mengikuti mereka. Bahwa Agung Sedayu dan kedua pengawalnya urung naik ke rakit itu pun merupakan pertanda bahwa mereka telah mengetahui bahwa kedua orang itu sedang mengikuti mereka. Sambil mengumpat, kedua orang itu pun kemudian naik ke rakit sambil membawa kuda mereka. Beberapa orang yang lain pun segera naik pula, sehingga rakit itu pun menjadi penuh. Sementara itu, Agung Sedayu dan kedua pengawalnya masih berada di tepian. Sambil tersenyum Agung Sedayu memandang kedua orang yang sudah berada di atas rakit,
yang bahkan rakit itu pun mulai bergerak melintasi Kali Praga. Meskipun demikian Agung Sedayu pun berpesan kepada kedua orang pengawalnya. Berhati-hatilah. Mungkin kedua orang itu masih akan menunggu kita di seberang sungai. Kedua orang pengawalnya mengangguk. Sejenak kemudian, ketika rakit berikutnya merapat di tepian, barulah Agung Sedayu dan kedua orang pengawalnya naik ke atas rakit sambil membawa kuda-kuda mereka. Beberapa saat kemudian, ketiganya telah memacu kuda mereka menyusuri jalan bulak yang luas di atas tanah di Tanah Perdikan Menoreh. Ternyata kedua orang itu tidak menunggu kita, desis Agung Sedayu. Sebenarnya lah kedua orang yang mengikuti Agung Sedayu dan kedua pengawalnya ini tidak mereka lihat lagi. Siapakah kira-kira mereka? Bertanya Agung Sedayu. Berita apakah yang kau bawa Ki Lurah? Tetapi kedua pengawalnya menggeleng. Seorang di antaranya menjawab. Kami sama sekali tidak mempunyai petunjuk apapun tentang mereka, Ki Lurah. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Beberapa saat kemudian mereka telah memasuki pintu gerbang barak mereka. Agung Sedayu sempat beristirahat beberapa lama di baraknya. Setelah berbicara dengan orang-orang yang dipercaya untuk memimpin barak itu selama ia tidak ada di barak, maka Agung Sedayu pun kemudian telah meninggalkan baraknya, pulang ke Padukuhan Induk. Agung Sedayu memang agak terlambat pulang. Meskipun Sekar Mirah tahu bahwa Agung Sedayu pergi ke Mataram, namun ia masih juga merasa resah. Demikian pula para penghuni rumah itu yang lain. Meskipun Agung Sedayu berilmu sangat tinggi, tetapi jika ia dihadapkan kepada 5 atau 6 orang berilmu, maka pada satu tataran tertentu Agung Sedayu akan dapat dikalahkan. Tetapi jantung Sekar Mirah berdentang dengan irama yang wajar kembali, ketika Agung Sedayu kemudian datang memasuki halaman rumahnya. Hanya kepada Sekar Mirah, Agung Sedayu bercerita tentang pembicaraannya dengan Ki Patih. Setiap kali aku harus menghadap untuk saling bertukar keterangan, berkata Agung Sedayu malam itu kepada Sekar Mirah. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Dengan nada dalam ia pun berkata, apakah persoalan di Tanah Perdikan ini timbul, bahkan mungkin akan terjadi benturan kekuatan yang besar, karena aku memiliki tongkat baja putih? Tidak, Mirah. Bukan itu. Tanah Perdikan Menoreh ternyata telah menjadi sasaran antara. Tanah ini akan dijadikan landasan untuk meloncat ke Mataram, serta lumbung bahan pangan bagi sebuah kekuatan yang akan menghancurkan Mataram. Tetapi bukankah Mataram bukan sebuah padukuhan kecil yang hanya mempunyai 25 orang pengawal? Kekuatan Mataram berada di berbagai tempat, Mirah. Jika Mataram pernah menyatukan wilayah yang luas, karena Mataram menghimpun kekuatan yang tersebar itu. Bukankah dalam keadaan yang khusus, Mataram dapat melakukannya? Tentu Mirah. Tetapi Mataram memerlukan waktu untuk itu. Bukankah Mataram dapat melakukannya sejak sekarang? Mirah. Persoalan yang dihadapi oleh Mataram bukan hanya sekelompok orang yang akan mempergunakan Tanah Perdikan ini sebagai landasan. Di wilayah-wilayah lain juga perlu mendapat pengawasan, agar tatanan pemerintahan dapat berlangsung tertib. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Dengan demikian, maka Tanah Perdikan Menoreh harus lebih bertumpu pada kekuatan sendiri, yang harus dipersiapkan dengan baik. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus Mataram yang ada di Tanah Perdikan Menoreh, akan dapat menjadi bagian dari kekuatan yang ada di Tanah Perdikan Menoreh. Di hari-hari berikutnya, Tanah Perdikan Menoreh memang mulai mempersiapkan diri dengan baik, meskipun dengan hati-hati agar tak menimbulkan keresahan. Kerjasama dengan para prajurit di barak pun berlangsung semakin baik, karena prajurit dari pasukan khusus itu selain dipimpin Agung Sedayu, juga merasa tinggal di Tanah Perdikan itu. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun telah memberitahukan kepada Agung Sedayu, bahwa para pengawal Tanah Perdikan Menoreh dalam kesibukannya sehari-hari di sawah, ladang dan bahkan di mana-mana, telah mengamati keadaan dengan seksama. Ada di antara mereka yang melihat bahwa ada orang-orang tertentu yang rasa-rasanya selalu mengawasi Tanah Perdikan ini. Awasi mereka, perintah Agung Sedayu. Para prajurit dalam tugas sandi yang bertugas di Tanah Perdikan dan tinggal di padukuhan-padukuhan membenarkan penglihatan para pengawal itu, karena mereka pun telah pernah melihat pula. Bahkan mereka sedang mengamati secara khusus beberapa orang yang mereka curigai. Dengan demikian, maka para petugas sandi dari Tanah Perdikan Menoreh dan petugas sandi dari barak pasukan khusus telah bekerja keras untuk mengamati seluruh daerah Tanah Perdikan Menoreh.
Tetapi mereka pun sadar, bahwa petugas sandi dari gerombolan yang ingin menjadikan Tanah Perdikan menoreh sebagai landasan perjuangan mereka untuk menggapai Mataram, juga sudah lewat. Mungkin mereka menyamar sebagai pedagang dan berada di pasar-pasar yang tersebar di seluruh Tanah Perdikan. Mungkin mereka merayap dengan diam-diam di sela-sela perbukitan dan di hutan-hutan lereng pegunungan. Karena itu, mereka harus berhati-hati menjalankan tugas mereka sedangkan para pemimpin prajurit dari pasukan khusus di Tanah Perdikan pun menyadari pula, bahwa barak mereka tentu juga mendapat pengawasan khusus dari orang-orang yang mengaku keluarga perguruan Kedung Jati yang akan mereka bangun kembali. Karena itulah, maka kadang-kadang memang terjadi benturan-benturan kecil antara para petugas sandi dari kedua belah pihak. Seakan-akan mereka saling merunduk. Yang lengah akan menjadi korban kecerdikan dan bahkan kadang-kadang kelicikan lawannya. Dalam keadaan yang semakin gawat, maka Sekar Mirah dan Rara Wulan menjadi semakin hati-hati. Mereka sadar bahwa niat para pengikut Ki Sabalintang untuk menculik Rara Wulan tidak akan pernah padam. Rara Wulan akan dapat dipergunakan untuk memaksa Ki Lurah dan Nyi Lurah Agung Sedayu untuk menyerahkan tongkat baja putihnya. Dengan sepasang tongkat baja putih, maka keinginan Ki Sabalintang untuk memimpin perguruan Kedung Jati yang baru itu akan dapat tercapai. Di rumah Ki Lurah, Empu Isanata tidak henti-henti menasihati anak perempuannya, agar ia benar-benar melupakan impian-impiannya untuk bersama-sama dengan Ki Sabalintang menguasai satu himpunan kekuatan yang sangat besar. Mimpi itu akan dapat menyesatkan jalan hidupmu. Empu Isanata menekankan. Dari hari ke hari memang nampak perubahan pada diri Nyi Duani. Ia tidak lagi terlalu banyak merenung. Nyi Duani itu selalu berusaha untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya. Dengan keluarga Ki Lurah dan Nyi Lurah Agung Sedayu. Dengan demikian, maka kecurigaan Ki Lurah dan Nyi Lurah kepada Nyi Duani pun menjadi semakin menyusut. Apalagi Empu Isanata tidak jemu-jemunya selalu memberi petunjuk kepada anak perempuannya itu, agar ia benar-benar mengubah jalan hidupnya. Di samping kesiagaan di Tanah Perdikan, maka seperti pesan Ki Patih Mandaraka, setiap kali Ki Lurah Agung Sedayu pergi ke Mataram untuk menghadap. Dengan demikian maka kedua belah pihak dapat saling bertukar keterangan. Kedua belah pihak juga dapat menyesuaikan langkah-langkah yang akan diambil. Namun Agung Sedayu terkejut juga ketika pada suatu kali, Ki Patih Mandaraka itu berkata, Ki Lurah, agaknya orang-orang dari Pati, Demak dan Jipang tidak hanya mengamati Tanah Perdikan saja. Tetapi Ki Tumenggung Untara telah berhasil menangkap 2 orang petugas sandi yang mempunyai hubungan dengan rencana untuk membangun kembali perguruan Kedung Jati. Apakah mereka juga akan menyusup lewat timur? Mungkin tidak. Tetapi agaknya mereka ingin mengetahui apakah ada kekuatan dari Jati Anom atau Sangkal Putung yang dikirim ke Tanah Perdikan. Apakah petugas sandi itu tidak dapat memberikan keterangan tentang tugas-tugas mereka? Mereka adalah orang-orang yang keras hati. Sampai saat ini mereka masih belum mau mengatakan apa-apa. Tetapi para prajurit di Jati Anom masih bersabar. Mungkin besok atau lusa orang itu mau mengatakan sesuatu tentang tugas-tugas mereka. Selain dari Jati Anom, apakah pernah ada laporan dari Sangkal Putung? Belum, Ki Lurah. Tetapi menurut dugaanku, tentu juga ada petugas sandi yang berkeliaran di Sangkal Putung, karena mereka tahu bahwa Nyi Lurah Agung Sedayu berasal dari Sangkal Putung. Mereka pun tahu bahwa di Kademangan Sangkal Putung juga tersimpan kekuatan yang cukup besar. Bahkan sejak Sangkal Putung menjadi sasaran kekuatan Jipang yang dipimpin oleh Macan Kepatihan, yang juga salah seorang pemimpin perguruan Kedung Jati. Agung Sedayu mengangguk sambil berkata, apakah Adi Swandaru perlu mendapat peringatan khusus tentang hal ini, Ki Patih? Aku kira masih belum perlu, Ki Lurah. Jika hal itu diperlukan, biarlah Ki Tumenggung Untara mengambil langkah-langkah seperlunya, agar ada kesatuan sikap antara para prajurit di Jati Anom dengan para pengawal Kademangan Sangkal Putung. Jadi apakah itu berarti bahwa Kakang Untaralah yang akan mendapat perintah untuk tugas itu? Ya. Biarlah aku berbicara dengan Ki Tumenggung pada kesempatan lain. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun mendapat gambaran, bahwa jaringan sandi dari orang-orang yang berniat untuk menyusun kembali perguruan Kedung Jati itu sangat luas. Sehingga karena itu, maka Agung Sedayu pun yakin bahwa Ki Sabalintang bukanlah orang yang mampu mengendalikan kekuatan yang besar itu. Seandainya pada suatu saat Ki Sabalintang berhasil mendapatkan sepasang tongkat baja putih, sehingga bersama dengan Nyi Duani menjadi pemimpin dari perguruan Kedung Jati yang akan mereka bangun, maka keduanya tentu akan kecewa.
Ki Sabalintang dan Nyi Duani harus melihat kenyataan, bahwa mereka hanyalah sebagian kecil saja dari gerakan yang sedang berputar, yang justru berada di luar kemampuannya untuk mengendalikannya. Ketika kemudian Agung Sedayu kembali ke baraknya, maka ia pun telah memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menjadi semakin berhati-hati. Ternyata kita berhadapan dengan kekuatan yang besar, yang telah membuka jaringan pengawasan yang luas, berkata Agung Sedayu kepada beberapa orang pemimpin baraknya. Agung Sedayu pun kemudian telah menceritakan bahwa para prajurit di Jati Anom juga sudah menangkap petugas sandi dari kekuatan yang masih belum menampakkan dirinya dengan jelas itu. Dengan demikian berarti bahwa pengamatan mereka terhadap Mataram telah mereka lakukan dari banyak sisi. Bahkan mungkin mereka sedang membuat perhitungan, manakah yang lebih menguntungkan, apakah mereka akan meloncat ke Mataram dari barat atau dari timur. Tetapi agaknya mereka akan tetap memilih untuk membuat landasan di tanah perdikan Menoreh. Meskipun Jati Anom dan sekitarnya, serta Sangkal Putung dan Kademangan-Kademangan di sebelah-menyebelahnya adalah daerah yang subur, namun mereka akan memperhitungkan bahwa pasukan Untara dan pengawal Kademangan Sangkal Putung terlalu kuat untuk mereka hadapi. Mereka menganggap kita di sini lebih lemah, bertanya salah seorang pembantu Agung Sedayu. Agaknya memang demikian. Dasar perhitungan mereka adalah bahwa jumlah prajurit di Jati Anom berlipat ganda dari jumlah kita di sini. Tetapi itu bukan ukuran, jawab yang lain. Aku tahu. Bahkan kemampuan para prajurit secara pribadi juga harus diperhitungkan. Tetapi apakah orang-orang, katakanlah semuanya yang menyatu dalam lingkaran perguruan Kedung Jati itu, sempat membuat perhitungan sampai sekian jauh? Mereka tentu hanya memperhitungkan jumlah. Kita tahu bahwa kesatuan yang berada di Jati Anom adalah kesatuan yang besar. Sedangkan jumlah para pengawal Kademangan Sangkal Putung juga cukup besar. Jika demikian, maka bahaya yang membayangi tanah perdikan Menoreh adalah benar-benar bahaya yang diperhitungkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Itulah sebabnya maka kita akan terlibat langsung, jika rencana itu benar-benar mereka laksanakan. Bukankah Ki Patih tetap tidak berkeberatan? Berkeberatan untuk kita langsung terjun ke arena? Ya. Agung Sedayu mengangguk. Katanya. Tentu saja Ki Patih tidak akan berkeberatan. Ancaman ini akhirnya akan tertuju ke Mataram. Bahkan Ki Patih akan memberikan bantuan sesuai dengan kemungkinan yang dapat dilakukan. Para pemimpin dari barak pasukan khusus itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka berkata, "Kami sudah siap, kapanpun kami harus terjun. Mulai besok, perkuat kelompok prajurit yang meronda berkeliling. Demikian pula gelombang perondaannya pun harus ditambah." Hari itu Agung Sedayu pun terlambat pulang. Tetapi Sekar Mirah tahu bahwa Agung Sedayu hari itu telah pergi ke Mataram. Malam itu Agung Sedayu telah menghadap Ki Gede bersama Sekar Mirah. Agung Sedayu telah memberitahukan kepada Ki Gede hasil pembicaraannya dengan Ki Patih. Sambil mendengarkan laporan Agung Sedayu, Ki Gede mengangguk-angguk. Ia pun membayangkan bahwa kekuatan dari orang-orang yang akan menjadikan tanah perdikan Menoreh sebagai landasan untuk bergerak ke Mataram adalah kekuatan yang besar. Mereka terdiri dari para prajurit pati yang dapat dihimpun dan dikelabui oleh para perwira yang mendendam kepada Mataram. Kemudian kekuatan yang tersisih dari Pajang dan harus kembali ke Demak, sedangkan yang lain adalah sisa-sisa kekuatan Jipang, atau keturunan mereka yang merasa wajib membalas dendam. Mereka telah bergabung dengan Ki Sabalintang yang ingin membangun kembali perguruan Kedung Jati, bekerja bersama dengan orang-orang yang mempunyai pamrihnya masing-masing. Karena itulah, maka Ki Gede pun telah memerintahkan kepada Prastawa untuk menghimpun semua kekuatan. Bukan hanya para pengawal, tetapi setiap orang mempunyai kewajiban untuk membela dan mempertahankan tanah perdikan Menoreh menurut kemampuan masing-masing. Jika laki-laki harus menghadapi lawan di medan perang, maka biarlah perempuan-perempuan menyiapkan makan serta kebutuhan-kebutuhan yang lain. Latihan-latihan perlu diselenggarakan di semua padukuhan. Jika terpaksa sedikit menimbulkan keresahan, hal itu tidak dapat kita hindari. Ketika kemudian malam menjadi semakin malam, maka Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun mohon diri untuk pulang. Ketika mereka memasuki regol halaman rumah mereka, terasa suasana yang berbeda. Mereka merasakan getar yang aneh di dalam jantung mereka. Agaknya sesuatu telah terjadi Mirah, desis Agung Sedayu. Ya, sahut Sekar Mirah. Dengan hati-hati mereka memasuki halaman rumah. Ketika mereka pergi ke rumah Ki Gede, penghuni rumah itu lengkap ada di rumah.
mungkin Gelagah Putih, Sabung Sari dan Sayoga pergi. Seandainya demikian, Ki Wijil, Nyi Wijil, Ki Jayaraga dan Rara Wulan ada di rumah. Ternyata bagian depan rumah itu menjadi lengang. Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun kemudian melingkari rumah mereka dan langsung pergi ke halaman belakang. Sebelum mereka sampai di halaman belakang, mereka justru terhenti. Mereka mendengar pertengkaran di halaman belakang. Suara Nyi Duani, desis Sekar Mirah. Mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Di sudut rumah yang gelap mereka bergeser ke halaman belakang. Kakang, desis Sekar Mirah. Sekar Mirah itu pun melihat Nyi Duani di bawah cahaya oncor di sebelah pintu dapur, berdiri tegak sambil menggenggam tongkat baja putih Sekar Mirah. Di sekitarnya berdiri Ki Jayaraga, Ki Wijil, Nyi Wijil, Gelagah Putih, Sabung Sari, Sayoga dan Empu Isanata. Yang membuat darah Sekar Mirah seakan-akan berhenti mengalir adalah bahwa Nyi Duani sudah menguasai Rara Wulan. Tongkat baja putih itu menekan leher Rara Wulan, sementara dengan tangannya yang kuat, Nyi Duani menggenggam tongkat itu hampir di ujung dan pangkalnya. Bagaimana mungkin ia dapat menemukan tongkatku, desis Sekar Mirah. Ternyata Nyi Duani adalah seorang yang sangat pandai berpura-pura. Selama ini seakan-akan ia sudah menjadi baik. Beberapa kali kejujurannya nampaknya teruji. Ayahnya pun selalu memberikan petunjuk-petunjuk dan didengarkannya dengan patuh. Salahku, Kakang. Aku selalu mudah percaya kepadanya. Ternyata ayahnya pun seorang yang licik. Kepura-puraan selalu menasihatinya dan Nyi Duani pun berpura-pura mendengarkannya dengan patuh. Tetapi inilah akhirnya. Aku akan berbicara dengan Nyi Duani. Aku sudah tidak mungkin mengampuninya lagi, geram Sekar Mirah. Keduanya pun kemudian telah mendekat dengan hati-hati. Demikian Nyi Duani melihat keduanya, maka tongkat baja putih itu semakin menekan leher Rara Wulan. Dengan garang Nyi Duani itu pun berkata, "Jangan mendekat. Jika kalian mencoba mendekat, anak ini akan mati." Inikah akhir dari ketulusan yang nampak pada dirimu itu, Nyi Duani, bertanya Sekar Mirah. Aku tidak peduli. Aku memerlukan tongkat baja putih ini. Karena itu, minggirlah, atau Rara Wulan akan mati. Sekar Mirah justru melangkah maju. Sementara Nyi Duani berteriak. Jangan maju lagi. Atau aku membunuh anak ini. Nyi Duani, berkata Sekar Mirah dengan suara bergetar. Sudah 2 kali kita bertempur. Aku tidak benar-benar berusaha membunuhmu. Tetapi sekali ini, aku tantang kau bertempur. Pergunakan tongkat baja putih. Kita akan mengetahui, siapakah yang akan memenangkan perang tanding ini. Jika kau berhasil membunuhku, kau dapat membawa tongkat baja putih itu tanpa diganggu. Tetapi jika kau kalah, maka kali ini kau akan mati. Persetan dengan perang tanding, jawab Nyi Duani lantang. Aku tahu bahwa kau mempunyai ilmu lebih tinggi dari ilmuku. Karena itu, aku tidak terlalu bodoh untuk menerima tantanganmu. Kau licik sekali. Aku tidak berkeberatan kau anggap licik. Tetapi aku memerlukan tongkat baja putihmu ini. Nyi Duani. Sekar Mirah menjadi semakin marah. Kau kira kau mampu meloloskan dirimu? Tanah perdikan menoreh tidak hanya selembar daun jati. Mungkin kau dapat keluar dari halaman ini. Tetapi bagaimana mungkin kau dapat keluar dari tanah perdikan ini? Agung Sedayu, geram Nyi Duani. Sediakan aku seekor kuda. Aku memerlukan kuda Gelagah Putih yang tegar. Aku akan pergi sambil membawa Rara Wulan. Jika kalian tidak menurut perintahku, maka yang akan kalian temui hanyalah mayatnya saja. Semuanya jadi terdiam. Tidak seorang pun tahu, apa yang sebaiknya harus mereka lakukan. Agung Sedayu, Gelagah Putih dan Sabung Sari tanpa berjanji telah berdiri di sisi yang saling berseberangan. Mereka tidak mempunyai pilihan lain. Salah seorang dari mereka yang berdiri di belakang punggung Nyi Duani harus melakukannya. Menyerang Nyi Duani dari jarak jauh. Tetapi hal itu harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, agar serangan itu tidak justru melukai Rara Wulan sendiri. Namun dalam pada itu, tiba-tiba saja Empu Isanata melangkah maju. Wajahnya merah membara. Giginya gemeretak. Matanya bagaikan memancarkan api kemarahan di dalam dadanya. Duani. Empu Isanata itu menggeram. Jadi selama ini semua kata-kataku, semua nasihatku dan semua petunjuk ke jalan kebaikan itu kau anggap desir angin saja? Aku bukan anak-anak lagi, ayah.
Ayah tidak usah mengajari aku lagi. Aku sudah tahu mana yang terbaik bagiku. Selama ini ayah selalu menyalahkan aku. Mencela, melarang, marah dan menganggap aku masih saja kanak-kanak. Sekarang sebaiknya ayah terbangun. Pandanglah aku, ayah. Aku ternyata sudah lebih dari dewasa. Aku bukan lagi gadis remaja yang cengeng. Orang-orang yang berdiri di seputar tempat itu mengikuti perkembangan keadaan dengan tegang. Agung Sedayu dan Sekar Mirah masih saja curiga. Bahkan mereka bertanya di dalam hati mereka masing-masing. Permainan apa lagi yang akan dilakukan oleh ayah dan anak perempuannya itu? Sementara itu Nyi Duani pun berteriak sekali lagi. Agung Sedayu, sediakan kuda Gelagah Putih. Beri aku jalan sampai ke halaman depan. Biarkan aku naik ke punggung kuda dengan gadis ini dan meninggalkan kalian. Jika kalian tidak mengganggu aku, maka kalian akan menemukan Rara Wulan dalam keadaan hidup. Tetapi jika ada di antara kalian atau orang-orang tanah perdikan menoreh yang berbuat macam-macam, maka Rara Wulan akan mati. Tongkat baja putih ini akan mencekiknya dan mematahkan batang lehernya. Namun tiba-tiba saja Rara Wulan itu berteriak. Jangan hiraukan aku. Ambil tongkat baja Mbokayu Sekar Mirah. Suara Rara Wulan terputus. Ketika Nyi Duani menekan leher Rara Wulan dengan tongkat baja putih itu, maka rasa-rasanya leher Rara Wulan benar-benar telah tersumbat. Ia bukan saja tidak dapat berteriak, tetapi jalur pernafasannya pun seakan-akan telah terputus, sehingga Rara Wulan itu kemudian telah terbatuk-batuk dan bahkan hampir saja ia muntah. Jangan cengeng atau berpura-pura, bentak Nyi Duani. Jika kau mencoba berbuat sesuatu, maka kau akan benar-benar mati. Orang-orang yang berdiri mengitari Nyi Duani itu memang menjadi bingung. Namun Empu Isanata pun kemudian berkata, Duani, meskipun kau sudah lewat dewasa, meskipun kau sudah cukup berpengalaman, tetapi aku adalah ayahmu. Sampai kapanpun dan dalam keadaan apapun aku adalah ayahmu. Karena itu, dengarlah nasihatku. Dahulu aku anak ayah. Sekarang aku sudah mampu tegak di atas kaki sendiri. Karena itu, aku bukan lagi anak ayah yang masih harus mendengarkan nasihat-nasihat, larangan-larangan, ancaman dan segala macam peraturan yang memuakkan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku telah melarikan diri dari sisi ayah. Duani. Jadi kau menganggap dirimu sudah bukan anakku lagi, sehingga hubungan keluarga di antara kita sudah terputus? Ya, jawab Nyi Duani singkat. Bagus. Jika demikian kita sekarang adalah orang lain. Kau bukan anakku lagi. Karena itu, maka aku akan mengambil sikap. Nyi Duani termangu-mangu sejenak. Sementara itu Empu Isanata melangkah mendekatinya sambil berkata, serahkan tongkat baja putih itu kepadaku. Kau tidak berhak memilikinya. Aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Dengan nada tinggi Nyi Duani pun kemudian menyahut. Aku memerlukannya. Tongkat baja putih ini akan menjadi milikku. Tidak, suara Empu Isanata pun meninggi pula. Serahkan kepadaku. Tidak. Kau tahu, aku akan dapat membunuhmu. Seberapapun tinggi ilmumu, namun ilmumu masih belum sehitamnya kuku dibanding dengan ilmuku. Kau tahu itu. Jangan maju lagi. Kau sendiri yang telah memutuskan hubungan di antara kita. Karena itu, maka aku tidak akan pernah menyesal jika aku membunuhmu, karena aku tidak membunuh anakku. Jika kau maju lagi, Rara Wulan akan mati. Aku tidak peduli dengan Rara Wulan. Ia bukan sanak dan bukan kandangku. Yang penting bagiku, aku harus dapat membunuhmu. Membunuh mimpi-mimpi burukmu. Membunuh orang yang telah menghinaku dan mencampakkan aku ke dalam kesendirian di dunia ini. Suara Empu Isanata menggelepar bagaikan mengguncang langit. Dedaunan pun telah bergoyang-goyang seperti diputar oleh angin pusaran. Bumi tempat berpijak pun rasa-rasanya bagaikan bergetar. Ayah. Nyi Duani menjadi cemas. Ternyata Empu Isanata benar-benar menjadi sangat marah. Sementara itu Empu Isanata berkata, nah, bersiaplah Duani. Apapun yang akan kau lakukan terhadap gadis itu, aku tidak peduli. Aku memang merasa lebih baik bahwa kau benar-benar tidak ada lagi di muka bumi, daripada kau masih hidup tetapi aku sudah tidak lagi mempunyai anak seorang pun. Pada kesempatan lain, aku bersumpah untuk memburu dan membunuh Ki Sabalintang sampai di ujung bumi sekalipun. Kau tahu bahwa aku mampu melakukannya. Nyi Duani benar-benar menjadi gemetar.
Ia tidak pernah melihat ayahnya marah seperti itu. Ia tahu bahwa ayahnya memang seorang yang keras. Tetapi ayahnya jarang sekali marah, apalagi marah sampai ke puncak. Sementara itu, Nyi Duani pun tahu benar bahwa ayahnya adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Sejak ayahnya terlibat dalam pertempuran melawan Ki Jayaraga di Tanah Perdikan itu, ia merasa bahwa ayahnya memang belum sampai ke puncak ilmunya. Namun sekarang untuk menghadapinya, agaknya ayahnya benar-benar akan melumatkannya menjadi debu. Dalam kebingungan itu, Nyi Duani tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ia berdiri saja termangu-mangu. Namun terasa bahwa jantungnya berdegup semakin cepat dan keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu dan Sekar Mirah pun menjadi semakin berhati-hati menghadapi Empu Wisanata yang tidak dimengertinya itu. Jika Empu Wisanata itu justru sedang berada dalam puncak permainannya, maka ia akan menjadi sangat berbahaya. Dengan tiba-tiba saja ia dapat menyerang orang-orang yang berdiri di sekitarnya. Ia memiliki ilmu yang sangat tinggi, sehingga dalam sekejap ia akan dapat membinasakan 2 atau 3 orang sekaligus, sementara orang-orang itu masih belum siap. Perhatian orang-orang yang berdiri mengitari tempat itu lebih banyak ditujukan kepada Nyi Duani daripada kepada Empu Wisanata yang marah. Orang-orang yang berdiri di sekitar tempat itu pun tidak akan menduga, seandainya tiba-tiba saja Empu Wisanata itu menebarkan ilmu pamungkasnya. Namun Agung Sedayu itu pun sadar, bahwa jika hal itu terjadi, sasaran pertama adalah dirinya. Jika Empu Wisanata itu berniat buruk dan mampu membinasakan Agung Sedayu, maka pengaruh Jiwani terhadap yang lain pun tentu akan sangat besar sekali. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Jika serangan itu tiba-tiba datang, maka Agung Sedayu pun siap melawan dengan puncak ilmunya. Justru karena itu, maka Agung Sedayu sengaja tidak mendekati Sekar Mirah. Ia justru berdiri terpisah, sehingga jika Empu Wisanata itu menyerangnya, serangan itu tidak akan menyentuh orang lain. Namun dalam pada itu, selagi Nyi Duani dicengkam oleh kebimbangan untuk menentukan sikap, tiba-tiba saja Rara Wulan berusaha memanfaatkan kesempatan itu. Dengan sekuat tenaganya, Rara Wulan menyerang ulu hati Nyi Duani dengan sikunya. Nyi Duani yang berdiri di belakang Rara Wulan sambil menekan leher Rara Wulan dengan tongkat baja putih itu terkejut. Ulu hatinya yang menjadi sasaran serangan Rara Wulan itu bagaikan dibentak dengan ujung penumbuk padi. Nyi Duani itu mengadu perlahan. Ia tidak siap mengalami serangan itu. Karena itu, perhatiannya atas tongkat baja putihnya yang menekan leher Rara Wulan itu mengendur sesaat. Dengan tangkasnya Rara Wulan pun mengangkat tongkat baja putih itu sambil merendah, sehingga lehernya terlepas dari tekanan tongkat baja putih itu. Dengan cepat Rara Wulan meloncat berlari menjauhi Nyi Duani. Ketika Nyi Duani menyadari keadaan itu, maka dengan tangkasnya pun ia berusaha memburu Rara Wulan. Bahkan tongkat baja putih di tangannya itu sudah siap diayunkannya. Namun tiba-tiba saja Nyi Duani itu terkejut. Sebelum ia sempat menyusul Rara Wulan, maka sepercik api seakan-akan telah menyembur dari dalam tanah. Nyi Duani tidak dapat dengan serta-merta berhenti. Ia terdorong selangkah, lalu tubuhnya pun kemudian terpelanting jatuh terbanting di tanah. Namun tubuh itu pun kemudian berguling-guling beberapa kail. Terdengar jerit Nyi Duani yang kesakitan. Ternyata bukan saja pakaian Nyi Duani yang terbakar, tetapi kulitnya pun telah mengalami luka-luka bakar pula. Semua orang terkejut menyaksikan peristiwa itu. Agung Sedayu, Gelagah Putih, Sabung Sari, Ki Jayaraga, Ki Wijil, Nyi Wijil dan anak laki-lakinya tidak merasa menyerang Nyi Duani dari jarak jauh. Semula mereka memang menduga bahwa serangan itu dilakukan oleh salah seorang dari mereka. Namun ternyata Nyi Duani itu pun mengaduh kesakitan. "Ampuh ayah. Kenapa ayah sampai hati membunuhku?" Empu Wisanata berdiri termangu-mangu. Namun ia pun segera berlari mendekati anak perempuannya yang mengalami luka-luka parah di seluruh tubuhnya. "Duani, Duani." Terdengar Nyi Duani mengerang kesakitan. "Maafkan aku, Duani. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Aku tidak dapat melihat kau berkhianat terhadap kebenaran dan kebaikan budi. Aku mencoba untuk mencegahmu. Tetapi inilah yang terjadi. Sakit, ayah. Panas sekali." Beberapa orang telah berloncatan mendekat. Sementara itu Rara Wulan telah berada di dalam dekapan Sekar Mirah. "Air. Aku memerlukan air."
Gelagah Putih dan Sabung Sarilah yang kemudian berlari ke sumur, disusul oleh Sayoga. Sesaat kemudian, Gelagah Putih telah berlari-lari membawa sekelenting air. Empu Isanata pun kemudian menaburkan serbuk dari sebuah bumbung kecil yang nampaknya selalu dibawanya, ke dalam air itu. Setelah diaduknya, maka air itu pun diguyurkan ke seluruh tubuh Nyi Duani yang mengalami luka-luka bakar itu. Air yang sudah diaduk dengan serbuk obat itu nampaknya dapat mengurangi rasa sakit. Karena itu, Nyi Duani itu pun tidak berteriak-teriak lagi. Meskipun demikian, ketika ia diangkat dan dibawa masuk ke ruang dalam, terdengar Nyi Duani itu masih merintih. Nyi Duani pun kemudian telah dibaringkan di pembaringan, di dalam bilik yang diperuntukkan baginya. Hampir semua benang pada pakaiannya telah terbakar. Karena itu, maka Nyi Duani itu pun kemudian diselimuti dengan kain panjang, karena ia tidak dapat mengenakan pakaian. Api yang memercik karena ilmu Empu Isanata itu telah melukai hampir seluruh tubuh Nyi Duani. Sakit, ayah, rintih Nyi Duani. Kau akan segera menjadi baik, Duani, desis ayahnya dengan suara yang bergetar. Malam itu semua orang yang berada di rumah Agung Sedayu itu hampir tidak dapat tidur sama sekali. Mereka seakan-akan ikut merasakan betapa panasnya tubuh Nyi Duani yang dipenuhi dengan luka-luka bakar. Dengan tekun Empu Isanata menunggui, dengan setiap kali mengusapkan air yang telah dibubuhi serbuk obat. Namun obat Empu Isanata itu adalah obat yang ternyata sesuai bagi luka-luka di tubuh Nyi Duani. Di keesokan harinya Nyi Duani sudah mau ditinggalkan oleh ayahnya yang letih lahir dan batinnya. Ia tidak lagi selalu merintih kesakitan. Hanya sekali-kali terdengar Nyi Duani itu berdesah. Berganti-ganti Sekar Mirah dan Nyi Wijil menungguinya. Rara Wulan masih dibayangi oleh ketakutan mendekati Nyi Duani, yang telah mencekiknya dengan tongkat baja putih milik Sekar Mirah yang berhasil diambil oleh Nyi Duani. Di hari berikutnya, keadaan Nyi Duani menjadi semakin baik, meskipun ia masih belum dapat bangkit dari pembaringan. Nyi Duani sudah mau minum air putih dan makan bubur tepung beras. Ayah, berkata Nyi Duani dengan suara yang masih sendat. Ada apa Duani? Bertanya ayahnya. Apakah Rara Wulan ada di rumah? Ada, Duani. Aku ingin bertemu dengan gadis itu, ayah. Kau telah membuatnya ketakutan, Duani. Aku ingin minta maaf kepadanya. Empu Isanata pun termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menemui Sekar Mirah untuk menyatakan keinginan Nyi Duani bertemu dengan Rara Wulan. Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, aku akan menyampaikannya, Empu. Terima kasih. Nyi Lurah. Ketika Sekar Mirah kemudian menyampaikan hal itu kepada Rara Wulan, maka Rara Wulan pun menyatakan keseganannya. Dengan terus terang Rara Wulan berkata, hatiku masih terasa sakit sekali, Bokayu. Aku memang masih juga dibayangi ketakutan. Tetapi jika aku mendekatinya bersama Bokayu, aku sama sekali tidak merasa takut. Apalagi Nyi Duani kini dalam keadaan sakit. Tetapi hatiku masih belum dapat diajak berdamai. Kau harus berjiwa besar, Rara, berkata Sekar Mirah. Ia ingin minta maaf kepadamu. Nyi Duani dapat saja minta maaf kepadaku, kepada Bokayu dan kepada siapapun, setelah ia gagal. Tetapi jika ia berhasil? Ia tidak akan berhasil, Rara. Bukankah ayahnya sendiri tidak setuju dengan perbuatannya? Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, aku akan menemuinya bersama Bokayu. Ya. Aku akan menemanimu. Empu Isanata juga akan berada di dalam bilik itu. Meskipun demikian, ketika akan memasuki bilik Nyi Duani, Rara Wulan nampak sangat ragu. Tetapi Sekar Mirah pun kemudian melangkah di depan sambil berdesis. Empu Isanata ada di dalam. Demikianlah, Rara Wulan pun kemudian berdiri sebelah pembaringan Nyi Duani bersama Sekar Mirah. Empu Isanata lah yang berbisik di telinga Nyi Duani. Duani, Rara Wulan telah berada di sini. Nyi Duani membuka matanya. Ketika ia melihat Rara Wulan, maka Nyi Duani tidak dapat menahan air matanya. Dengan suara yang bergetar serta tertahan-tahan ia pun berkata, Rara, maafkan aku. Sebenarnya aku tidak akan sampai hati melakukannya. Bahkan ketika kita pulang dari pasar, aku sudah berniat untuk melibatkan diri ikut melindungi Rara. Tetapi akhir-akhir ini iblis itu datang lagi kepadaku, dan membujukku untuk mengambil tongkat baja putih itu. Tidak ada cara lain yang dapat aku lakukan, kecuali mempergunakan Rara sebagai taruhan.
Aku mohon maaf, Rara. Rara Wulan berdiri bagaikan membeku. Pedih di hatinya rasa-rasanya masih membekas. Apalagi ketika ia mengingat tongkat baja putih itu telah menekan lehernya sehingga ia hampir saja menjadi muntah-muntah. Nafasnya terasa terputus, dan seakan ia sudah berada di ujung hidupnya. Rara, kau mau memaafkan aku? Namun sebelum Rara Wulan menjawab, Empu Isanata pun bertanya. Siapakah yang telah datang kepadamu itu, Duani? Kisah Balintang. Kapan? Beberapa kali ia datang, ayah. Ia menyamar. Kadang-kadang ia berhenti dengan pikulan dawetnya di depan regol rumah ini. Ia berbicara tanpa berpaling dan aku mendengarkannya dari dalam regol. Lain kali ia datang dalam wujud yang lain. Ia membujukmu untuk mengambil tongkat baja putih itu? Ya, ayah. Dan kau terpengaruh lagi? Ya, ayah, terdengar Niduani itu terisak. Katanya kemudian. Hatiku memang rapuh, ayah. Kau harus mengingatnya Duani. Kau tidak boleh kehilangan penalaran lagi. Empu Isanata berhenti sejenak. Lalu ia pun bertanya pula. Apakah pada malam kau mengambil tongkat baja putih itu, ia berada di sekitar rumah ini pula? Ya, ayah. Kau yakin, desak Empu Isanata. Aku sudah mendengar isyaratnya. Empu Isanata mengangguk-angguk. Ia pun kemudian berkata. Jika demikian, apakah kira-kira Kisah Balintang tahu apa yang terjadi? Agaknya ia mengetahuinya, ayah. Tetapi ada baiknya juga, Duani. Mereka langsung dapat melihat kegagalanmu. Ya, ayah. Kau tidak usah menghiraukannya lagi. Apapun yang akan dilakukan oleh Kisah Balintang, kau tidak usah ikut campur. Kau pun harus melupakan mimpimu tentang tongkat baja putih itu, berkata Empu Isanata. Bahkan kemudian katanya. Duani. Seandainya kau mencobanya lagi, maka aku pun tidak akan jera untuk memberi peringatan kepadamu. Jika karena itu maka kau benar-benar terbunuh, itu adalah satu akibat yang dapat saja terjadi, meskipun tidak aku inginkan. Ya, ayah, jawab Niduani. Nah, berbicaralah dengan Rara Wulan sekarang. Rara, berkata Niduani kemudian. Aku telah hilaf. Pada saat-saat aku dalam keraguan-raguan, Kisah Balintang itu datang. Ia telah memberikan perintah-perintah yang disertai dengan janji dan harapan-harapan, sehingga jantungku telah terguncang lagi. Rara Wulan termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun mengangguk. Aku ingin mendengar kesediaanmu memaafkan aku, Rara. Rara Wulan menarik nafas panjang. Ketika ia berpaling kepada Sekar Mirah, maka Sekar Mirah pun mengangguk kecil. Dengan demikian, maka Rara Wulan itu pun kemudian berkata, Aku maafkan kau, Niduani. Niduani memandang Rara Wulan dengan mata yang bersinar. Rara Wulan pun melihat wajah Niduani menjadi cerah. Dengan tangannya yang lemah, Niduani menggapai tangan Rara Wulan. Kemudian diciumnya sambil berdesis. Bukan hanya wajahmu saja yang cantik, Rara Wulan. Tetapi hatimu juga cantik. Rara Wulan justru tersipu-sipu. Katanya. Terima kasih, Niduani. Aku tidak ingin menyakitimu. Tetapi aku tidak mempunyai cara lain. Kisah Balintang itu pun minta aku melakukan hal itu atasmu. Sudahlah. Lupakan saja Niduani. Niduani mengangguk kecil. Tetapi matanya menjadi basah. Beberapa saat Rara Wulan bersama Sekar Mirah berada di bilik Niduani. Namun kemudian keduanya pun meninggalkan Niduani yang terbaring lemah. Sambil melangkah keluar Sekar Mirah berdesis. Beristirahatlah dengan baik. Niduani tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. Dalam pada itu, setelah Rara Wulan menyatakan kesediaannya memberi maaf, maka terasa beban di dada Niduani menjadi berkurang. Kepada ayahnya ia berkata, Apapun yang akan terjadi atas diriku, ayah, aku tidak akan menyesal lagi. Rara Wulan sudah bersedia memaafkan aku. Untuk selanjutnya berhati-hatilah mengambil langkah. Niduani mengangguk-angguk kecil. Katanya, Ya, ayah. Dari hari ke hari keadaan Niduani semakin berangsur baik. Luka-luka bakar di tubuhnya mulai menjadi kering. Tidak ada bagian-bagian dari lukanya yang basah dan bernanah. Meskipun demikian, penghuni rumah itu masih tetap berhati-hati. Hati Niduani memang rapuh,
sehingga dapat berubah setiap saat. Tetapi peristiwa terakhir itu agaknya benar-benar telah membuatnya jera. Empu Isanata sudah mengatakan kepada Nyi Duani bahwa ia tidak dapat berbuat lain, karena ia tidak mau melihat Nyi Duani berkhianat terhadap kebenaran dan kebaikan budi. Namun dalam pada itu, di sore hari ketika Empu Isanata sedang duduk di serambi gandok bersama Ki Jayaraga, dua orang berkuda telah memasuki regol halaman tanpa turun dari kudanya. Empu Isanata yang melihat kedua orang itu terkejut. Dengan serta-merta ia bangkit dan melangkah turun ke halaman. "Suranata," desis Empu Isanata. "Selamat sore, Ayah," berkata salah seorang dari mereka. "Marilah, naiklah. Mimpi apakah yang membawamu kemari?" "Mimpi buruk, Ayah." Empu Isanata mengerutkan dahinya. Namun ia tidak menjawab. Sejenak kemudian, kedua orang berkuda itu telah duduk di pendapa, setelah mengikat kuda mereka di patok-patok yang memang tersedia di sebelah pendapa. Empu Isanata telah minta Ki Jayaraga untuk ikut menemui anak laki-lakinya. "Ini adalah anakku laki-laki, Ki Jayaraga," berkata Empu Isanata. Namun empu itu pun bertanya kepada anaknya. "Siapakah kawanmu itu?" "Ia saudara seperguruanku, Ayah. Seorang yang berilmu sangat tinggi. Namanya Wira Aren." "Aku Ayah Suranata, Kisanak." "Aku tahu," jawab Wira Aren sambil mengangkat wajahnya. Suranata banyak bercerita tentang ayahnya yang tidak disukainya, sehingga ia akhirnya lari. Empu Isanata menarik nafas panjang. Dengan ragu ia bertanya kepada anaknya. "Kau bercerita seperti itu, Suranata?" Suranata memandang ayahnya dengan tajamnya kemudian ia pun menjawab. "Jadi apa yang harus aku katakan kepadanya? Aku memang tidak senang kepada ayah. Maksudku, cara ayah memperlakukan aku dan adik-adikku. Ayah selalu memaksakan kehendak ayah. Kami sama sekali tidak mempunyai kesempatan untuk menyatakan perasaan kami, sehingga kami merasa bahwa kami tidak lebih dari sekedar benda-benda mati sebagai alat permainan ayah saja. Akhirnya kau dan seorang adikmu lari dariku. Ya. Setelah itu kau mendapatkan kebebasan untuk menentukan pilihan. Ya. Apa yang kau dapatkan dengan kebebasanmu? Arti dari hidupmu? Nilai-nilai kemanusiaan bagi banyak orang? Atau apa?" Wajah Suranata menjadi tegang. Dipandanginya wajah ayahnya dengan tajamnya. Namun kemudian katanya, "Apa yang aku dapatkan tidak penting bagi orang lain. Yang penting bagiku, aku dapat menentukan langkahku sendiri. Aku berkuasa atas diriku, atas kehendakku dan kemauanku sendiri. Meskipun yang kau lakukan itu bertentangan dengan kepentingan orang banyak, meskipun keputusan atas kehendak dan kemauanmu itu merugikan orang lain, aku tidak peduli. Jika demikian, bukan hanya aku ayahmu sajalah yang akan melarangmu. Tetapi orang lain pun akan menentangmu. Aku lebih senang berhadapan dengan orang lain daripada dengan ayah." "Apakah sikap itu masih berlaku sampai sekarang?" "Ya." "Kenapa kau sekarang datang kepadaku?" "Ayah sekarang bagiku sudah menjadi orang lain. Dahulu aku memang anak ayah. Tetapi aku telah melepaskan diri dari ikatan keluarga, sehingga aku tidak lagi harus tunduk kepada kemauan ayah. Jika aku masih memanggil ayah, bagiku ayah sekarang adalah sebuah nama. Tidak ada sangkut paut kekeluargaan sama sekali." "Yang kau katakan sama seperti apa yang dikatakan oleh Duani. Heh, apakah kau datang bersama Sabalintang saat Duani mencuri tongkat baja putih? Atau kau dan Sabalintang pernah menemuinya sebelumnya, dan mempengaruhinya agar Duani mencuri tongkat baja putih itu?" "Sebaiknya aku tidak ingkar. Aku memang mempengaruhi agar Duani tidak berhati lumpur. Hatinya harus sekokoh batu karang. Ia tidak boleh bergeser dari tujuan semula, sejak ia mulai bekerja bersama dengan Ki Sabalintang." Empu Isanata mengangguk-angguk kecil. Katanya, "Jadi selama ini kau berhasil menemui Duani beberapa kali? Mungkin pada saat-saat rumah ini sepi. Saat Ki Lurah Agung Sedayu pergi ke barak. Saat Angger Gelagah Putih, Sabungsari dan Sayoga pergi ke Banjar. Saat aku, Ki Jayaraga dan Ki Wijil dan Rara Wulan berada di dapur. Sebut apa saja untuk menutupi kelengahan seisi rumah ini, atau karena tidak cukup kemampuan untuk menjaga tawanannya. Duani tidak dianggap tawanan di sini, sehingga ia mempunyai keleluasaan untuk berbuat sesuatu." "Omong kosong," geram Suranata. "Bahkan ayah sendiri sudah berusaha membunuhnya."
Kau kira aku akan membunuh Duani? Aku datang untuk berbicara dengan ayah tentang Duani. Apa yang akan kau bicarakan? Bertanya Empu Wisanata. Ayah. Aku datang untuk mengambil Duani. Nyawanya di sini terancam. Bahkan ayah sendiri telah berusaha membunuhnya. Serangan ayah telah membuatnya luka parah. Duani sudah menjadi berangsur baik. Tetapi lain kali ayah tentu benar-benar akan membunuhnya. Tidak. Suranata. Aku tidak akan menyerahkan Duani kepada siapapun juga. Ia adalah anakku. Dahulu, ayah. Selagi Duani masih kanak-kanak. Tetapi sekarang ia bukan kanak-kanak lagi. Ia sudah bukan anak ayah. Bukankah Duani sendiri sudah mengatakannya? Tidak. Duani tetap anakku. Itu menurut ayah. Juga menurut Duani. Aku tidak percaya. Itu urusanmu. Jika ayah jujur, beri kesempatan aku untuk berbicara dengan Duani, jika benar Duani tidak mati. Duani tidak mati. Ia masih hidup. Keadaannya kini sudah membaik. Karena itu, kau tidak usah mengganggunya. Aku ingin bertemu. Untuk apa? Jika ayah yakin, biarlah Duani sendiri yang menjawab. Apakah ia akan tetap bersama ayah, atau ia akan pergi bersamaku? Jika ia bukan tawanan di sini, maka ia tentu mempunyai keleluasaan untuk pergi. Sejak ia mencuri tongkat baja putih, ia memang menjadi tawanan. Aku adalah salah seorang petugas yang menjaganya agar ia tidak akan lepas. Wajah Suranata itu pun menjadi merah. Dengan nada tinggi Suranata itu pun berkata, Ayah, beri kesempatan aku bertemu dengan Duani. Ia tidak memerlukanmu, Suranata. Perasaannya sudah mulai mengendap. Kau tidak perlu mengaduknya lagi. Apakah ayah takut bahwa aku akan mengetahui perasaan Duani yang sebenarnya? Atau ayah takut bahwa aku akan mengetahui bahwa ayah berbohong? Tidak. Jadi apa keberatan ayah jika aku menemui Duani? Duani seorang tawanan di sini. Persetan, geram Suranata. Aku akan menemuinya. Kau menantang aku? Jika kau menganggap aku orang lain sebagaimana pernah dikatakan oleh Duani, maka aku dapat memperlakukan kau lebih dari Duani, karena kaulah yang telah membujuk Duani. Tetapi aku bukan Duani, ayah. Kau merasa bahwa ilmumu mampu menandingi aku? Wajah Suranata menjadi tegang. Namun katanya kemudian, aku tidak sendiri. Kau kira aku sendiri di sini? Telingamu tentu tidak tuli. Matamu tentu tidak buta. Siapa saja yang ada di rumah ini. Jika kau memaksakan kehendakmu di sini, maka kau akan benar-benar hancur. Persoalannya adalah persoalanku dengan ayah. Duani adalah tawanan di sini. Aku salah seorang petugas yang menjaganya. Dengan demikian persoalannya bukan persoalanmu dengan aku, ayahmu yang kau sebut orang lain itu. Tetapi persoalanmu adalah persoalan seseorang yang memaksa diri untuk menemui seorang tawanan. Ayah sekarang menjadi sangat licik dan pengecut. Apakah kau baru tahu sekarang bahwa aku licik dan pengecut, sebagaimana orang-orang yang tergabung dalam gerombolan Sabalintang, termasuk kau? Kemarahan telah membakar ubun-ubun Suranata. Tetapi ia sadar bahwa ia tidak dapat berbuat banyak. Ia tahu bahwa beberapa orang yang tinggal di rumah itu adalah orang berilmu tinggi sebagaimana ayahnya. Karena itu, maka Suranata itu pun berkata, Baiklah. Aku akan pergi. Tetapi aku akan kembali mengambil Duani. Kasihan anak itu. Ia berada di tangan seorang yang hatinya mengeras seperti batu hitam, tetapi jantungnya berbulu seperti jantung serigala yang sangat licik. Katakan apa yang ingin kau katakan, sahut Empu Wisanata. Namun Suranata tidak mempunyai pilihan lain. Ia harus meninggalkan tempat itu tanpa dapat menemui adik perempuannya. Karena itu, maka Suranata itu pun kemudian berkata, Salamku buat Duani. Sebelum Suranata beringsut, saudara seperguruannya itu pun sempat berkata, Aku sekarang percaya atas apa yang kau katakan tentang ayahmu. Aku tahu bahwa kau membenci ayahmu, tetapi aku tidak membayangkan bahwa ia adalah seorang yang sangat licik dan pengecut seperti itu. Namun tiba-tiba saja orang itu terpelanting jatuh. Hampir saja ia terlempar ke halaman. Wajah orang itu bagaikan tersentuh api. Ketika ia meloncat bangkit, maka Empu Wisanata pun sudah tegak berdiri.
Sementara itu Suranata pun telah berdiri pula. Tetapi Ki Jayaraga pun telah siap menghadapi segala kemungkinan. Dengan marah orang itu menggeram. Aku tidak akan pernah melupakannya, Empu. Datanglah kepadaku pada kesempatan lain, jika kau merasa sudah waktunya untuk mati. Orang itu menggeram. Tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Justru pada saat yang demikian, Empu Isanata itu pun berkata kepada anak laki-lakinya. Jika masih ingin bertemu dengan Duani, aku beri kau waktu sebentar. Suranata menjadi heran. Ia tidak tahu kenapa ayahnya tiba-tiba berubah pikiran. Sementara itu, Empu Isanata itu pun berkata kepada Ki Jayaraga. Tolonglah Ki Jayaraga, amati tikus tanah yang satu itu. Jika ia berbuat yang aneh-aneh, jangan segan-segan. Ia akan dapat lumat dengan sekali sentuh ilmu pamungkasmu. Ki Jayaraga mengangguk. Katanya kepada saudara seperguruan Suranata. Duduklah, Kisanak. Tidak, jawab orang itu. Tetapi ia mengangguk kecil. Duduklah, ulang Ki Jayaraga. Dengan tajamnya ia memandang langsung ke pusat mata orang itu. Ternyata wibawa Ki Jayaraga yang tua itu masih cukup tinggi. Orang itu pun kemudian telah duduk. Empu Isanata pun kemudian telah membawa anak laki-lakinya masuk ke ruang dalam. Jantung Suranata bergetar ketika ayahnya berkata kepada orang-orang yang duduk di ruang dalam. Ini adalah anakku laki-laki, berkata Empu Isanata. Tetapi ia sangat membenci ayahnya. Ia menganggap bahwa aku adalah orang lain sekarang, sebagaimana dikatakan oleh Duani. Tetapi ternyata Duani telah dipengaruhi oleh orang ini. Suranata sama sekali tidak menyahut. Sementara Empu Isanata berkata kepada anaknya. Mereka adalah Ki Wijil dan Nyi Wijil. Suami istri yang akan sanggup melumatkan gunung. Ki Wijil dan Nyi Wijil tertawa kecil. Dengan nada tinggi Ki Wijil pun tertawa. Ayahmu memang senang bergurau, Ngger. Tetapi aku senang mendengar pujian itu, karena jarang ada orang yang memuji kami. Suranata menggeretakkan giginya. Ia merasa diperlakukan sebagai seorang anak kecil. Tetapi ia sadar dengan siapa ia berhadapan. Suranata itu pun sadar, bahwa kedua orang itu tentu mendengar apa yang dibicarakannya dengan ayahnya di pendapa sebelumnya. Demikianlah, Empu Isanata itu pun membawa anaknya ke dalam bilik tempat Nyi Duani berbaring. Di dalam bilik itu Sekar Mirah dan Rara Wulan duduk menunggui Nyi Duani yang sudah berangsur baik. Meskipun luka-lukanya masih belum sembuh benar, tetapi Nyi Duani sudah tidak mengaduh lagi. Nyi Duani terkejut ketika ia melihat ayahnya dan kakaknya memasuki bilik itu. Hampir saja ia bangkit untuk duduk di pembaringannya. Namun dengan cepat Sekar Mirah mencegahnya. Sambil memegangi bahunya, Sekar Mirah itu pun berkata, "Jangan bangun dahulu, Nyi. Berbaring sajalah sampai segala-galanya memungkinkan." "Berbaring sajalah Duani," desis ayahnya. Nyi Duani berbaring lagi. Tetapi dengan tatapan mata yang hampir tidak berkedip ia memandang kakaknya yang tiba-tiba saja hadir di dalam biliknya. "Duani," desis Suranata. Nyi Duani tidak menyahut. "Bagaimana keadaanmu?" Sambil menarik nafas dalam-dalam Nyi Duani itu pun baru menyahut. "Aku sudah baik, Kakang. Ayah telah sampai hati berusaha membunuhmu. Salahku sendiri, Kakang." "Kau tidak bersalah, Duani. Aku bersalah. Aku tidak mau mendengar nasihat ayah. Aku justru menganggapnya orang lain, sehingga ayah pun berhak memperlakukan aku seperti terhadap orang lain. Jangan menyalahkan diri sendiri. Jika kau sembuh, maka aku akan datang lagi untuk mengambilmu. Jika perlu dengan kekerasan. Ayah benar-benar telah menganggap kita sebagai orang lain, sehingga kita pun tidak terikat lagi dengan hubungan apapun." "Tidak, Kakang. Kita tidak akan dapat menghapus darah yang mengalir di dalam tubuh kita. Titik-titik darah yang ada di dalam pembuluh darah kita adalah tetesan darah ayah." "Apa artinya tetesan darah yang mengalir di dalam tubuh kita, jika ayah sendiri sudah tidak mengakuinya?" "Bukan ayah yang tidak mengakuinya, Kakang. Tetapi aku dan kau. Kitalah yang telah mencoba untuk ingkar." "Duani," potong Suranata. "Apa yang telah terjadi di dalam dirimu? Bukankah kita sudah memutuskan apa yang akan kita lakukan?" "Aku menyesalinya, Kakang." "Apa artinya itu?" "Aku telah memutuskan untuk meninggalkan impian buruk itu. Aku akan kembali kepada ayahku. Di saat aku berbaring dalam keadaan sakit,
aku mempunyai banyak kesempatan untuk merenung, sehingga aku telah menemukan diriku sendiri. Duani. Sudah aku katakan. Hatimu jangan lemah seperti batang ilalang yang merunduk kemana arah angin bertiup. Aku mengerti Kakang. Sekarang hatiku akan sekokoh batu karang. Aku tidak lagi akan hanyut dalam mimpi-mimpi buruk itu. Tongkat baja putih, kepemimpinan dari sebuah perguruan yang akan dibangun di atas reruntuhan nama perguruan Kedung Jati. Duani. Kau sudah dipengaruhi oleh sikap orang yang tidak mempunyai pendirian. Justru aku sekarang mulai bersikap di atas satu pendirian yang kokoh, Kakang. Tidak Duani. Kau telah terbius oleh bujukan iblis yang licik. Kakang, tinggalkan saja aku di sini. Keikutsertaanmu ke dalam rencana Kisah Balintang sempat mengguncang pendirianku. Tetapi aku sekarang sudah berkeyakinan bahwa aku tidak akan dapat menyertai Kisah Balintang lagi. Duani, sahut kakaknya. Jika aku kemudian bergabung dengan Kisah Balintang, itu karena aku menaruh harapan kepadamu. Kau akan memimpin perguruan ini bersama-sama dengan Kisah Balintang. Tetapi kenapa tiba-tiba kau berpaling hanya karena ayah juga berpaling? Aku menyadari kebenaran sikap ayah. Tidak Duani. Kau tidak boleh mengkhianati Kisah Balintang. Kepada kalian berdua banyak orang menggantungkan harapannya. Kakang, aku sudah terlanjur berdiri di tempat yang paling buruk. Apapun yang aku lakukan akan merupakan pengkhianatan. Jika aku meninggalkan Kisah Balintang, berarti mengkhianatinya. Tetapi jika aku tetap bersamanya, maka aku telah mengkhianati kebenaran dan budi baik, serta berkhianat pula kepada orang tuaku sendiri. Kenapa kau tiba-tiba menjadi cengeng? Apakah ini terjadi tiba-tiba? Bukankah di masa kecil Kakang selalu mengatakan bahwa aku adalah anak cengeng yang manja? Wajah Suranata menjadi panas. Ia memang tidak mengira bahwa adiknya telah menemukan satu sikap yang mapan di dalam hatinya. Meskipun demikian, Suranata masih mempunyai pertimbangan bahwa Duani tidak dapat berkata lain karena di tempat itu ada ayahnya. Apalagi ada Nyi Lurah Agung Sedayu pula. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Karena itu, maka Suranata pun merasa tidak akan ada artinya untuk berbicara lebih panjang. Pada kesempatan lain, ia ingin bertemu dan berbicara dengan adiknya itu. Baiklah, Duani, berkata Suranata kemudian. Aku akan minta diri. Maaf Kakang. Aku sudah mengambil sikap. Jika Kakang masih berada bersama Kisah Balintang, maka kita akan berdiri berseberangan. Suranata menggeram. Tetapi ia tidak menyahut. Apakah kau sudah puas, Suranata? Bertanya Empu Isanata. Suranata memandang ayahnya dengan sorot mata penuh kebencian. Tetapi ia pun kemudian melangkah keluar dari bilik itu. Namun Suranata sempat memandang Rara Wulan sekilas. Tetapi yang sekilas itu telah membuat jantung Rara Wulan berdebaran. Sejenak kemudian Suranata itu sudah duduk lagi di pendapa bersama ayahnya, Ki Jayaraga dan saudara seperguruannya. Tetapi tidak terlalu lama. Suranata yang nampak sangat gelisah itu pun kemudian telah minta diri kepada ayahnya dan kepada Ki Jayaraga. Bahkan Suranata sempat mengancam ayahnya. Aku akan kembali ayah, berkata Suranata. Apapun yang terjadi, aku akan mengambil Duani. Ia harus dibebaskan dari tekanan batin. Sikap ayah tentu sangat menyiksanya. Kau sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan oleh Duani, Suranata. Duani tentu saja tidak dapat berbicara dengan bebas. Ayah menunggui pembicaraan kami. Demikian pula kedua orang perempuan itu. Jika aku biarkan kau berbicara tanpa ditunggui orang lain, kau akan membunuh adikmu. Aku tidak gila, ayah. Suranata hampir berteriak. Aku datang untuk membebaskan adikku. Bukan untuk membunuhnya. Jika ia tidak mau menuruti kemauanmu, maka kau tentu akan membunuhnya pula. Jika kau sudah menganggap ayahmu orang lain, apalagi adikmu. Aku mengasihinya, ayah, lebih dari saudaraku yang lain. Kau mengasihinya jika ia mau menuruti kemauanmu. Tentu demikian pula terhadap saudaramu yang lain. Wajah Suranata menjadi tegang. Katanya kemudian. Apapun yang ayah katakan, aku tidak peduli. Aku sudah bertekad untuk berkumpul bersama kedua saudaraku. Terserah ayah akan berdiri di sisi yang mana. Apakah ayah akan memusuhi kami, atau ayah akan berdiri bersama kami? Akulah yang berhak berkata seperti itu.
Aku berdiri di sini sekarang bersama Dwani. Terserah kepadamu, di sisi mana kau akan berdiri. Suranata menghentakkan tangannya. Kepada saudara seperguruannya ia berkata, marilah kita tinggalkan tempat ini. Jika aku terlalu lama berada di sini, maka aku akan dapat menjadi gila. Kau sudah gila, Suranata, sahut ayahnya. Tidak. Suranata berteriak. Ayahlah yang sudah gila. Tetapi Empu Isanata justru tersenyum. Katanya, aku akan berdoa untukmu, semoga kau mendapat terang di hatimu. Cukup, bentak Suranata yang tiba-tiba saja bangkit, dan berkata kepada saudara seperguruannya. Marilah kita pergi. Saudara seperguruan Suranata itu pun segera bangkit pula. Tanpa minta diri ia pun kemudian melangkah pergi meninggalkan pendapa rumah agung Sedayu itu. Empu Isanata dan Ki Jayaraga mengikuti mereka sampai di pintu regol. Tetapi keduanya sama sekali tidak berpaling. Ayahmu memang gila, geram saudara seperguruan Suranata. Jika saja ia bukan ayahmu. Tetapi sebaiknya kau memang tidak membalas, berkata Suranata. Ayah memang berilmu sangat tinggi. Tetapi aku yakin, ayah tidak akan dapat mengalahkan kita berdua. Kita hanya memerlukan kesempatan. Aku benar-benar akan mengambil Dwani. Tugas yang dibebankan kepada adik perempuanmu itu telah gagal. Jika saja kau dan Ki Sabalintang malam itu membantunya. Ki Sabalintang mencegahkan. Apalagi setelah Ki Lurah dan Nyi Lurah pulang. Saudara seperguruan Suranata itu mengangguk-angguk. Ia pun sudah mendengar tentang beberapa orang yang berilmu tinggi yang tinggal di rumah itu. Masih belum terhitung kemungkinan hadirnya para pengawal yang jumlahnya tentu sangat banyak. Meskipun demikian, Suranata masih berpengharapan untuk mengambil adik perempuannya itu. Dalam pada itu, Empu Isanata dan Ki Jayaraga masih berdiri di regol halaman rumah agung Sedayu. Wajah Empu Isanata nampak muram. Dengan nada rendah ia berkata, ternyata Suranata juga bergabung dengan Sabalintang. Katanya selanjutnya. Agaknya ia juga berharap Dwani mampu memimpin perguruan Kedung Jati yang akan disusun kembali itu. Ki Jayaraga tersenyum. Katanya. Ketika aku melihat Nyi Dwani pertama kali, aku terkejut. Gambaranku tentang Nyi Dwani sangat berbeda dengan kenyataannya. Empu Isanata mengerutkan dahinya, dipandanginya Ki Jayaraga dengan tajamnya. Apa yang tidak sesuai? Maaf Empu. Semula aku kira Nyi Dwani itu seorang yang sedikit lebih tua. Namun yang penting, aku mengira bahwa Nyi Dwani adalah seorang perempuan yang sudah matang di dalam sikap dan pendirian. Ternyata Nyi Dwani masih belum menemukan dirinya. Ki Jayaraga benar, Empu Isanata mengangguk-angguk. Dwani memang belum menemukan dirinya. Tetapi mudah-mudahan pengalaman yang keras ini akan dapat membantu mematangkan jiwanya, sehingga Dwani akan merupakan satu pribadi yang masak. Ki Jayaraga mengangguk-angguk. Katanya. Tetapi mungkin justru karena itu, beberapa orang mendukungnya untuk bersama-sama Ki Sabalintang memegang pimpinan dalam perguruan yang akan disusun kembali itu. Kenapa? Dengan sikapnya yang masih belum masak itu, maka Nyi Dwani akan dapat dikendalikan oleh beberapa orang untuk kepentingan mereka. Bahkan aku juga menjadi curiga bahwa Ki Sabalintang juga masih mentah, sehingga ia pun tidak mampu menentukan sikap sendiri. Ya aku tahu Sabalintang adalah orang yang licik. Ia akan dapat menempuh segala cara untuk mencapai tujuannya. Ki Jayaraga menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia pun berkata. Ya. Agaknya memang demikian. Karena itu maka ia tidak segan-segan menculik Rara Wulan. Empu Isanata menarik nafas panjang. Katanya. Aku adalah ayah yang malang. Tetapi aku tidak dapat hanya menyalahkan anak-anakku. Mungkin aku memang meletakkan dasar yang salah pada saat anak-anakku mulai tumbuh dan berkembang. Atau bahkan sebaliknya, aku sama sekali tidak mempedulikan anak-anakku. Aku terlalu tekun menempa diri. Aku berhasil menguasai ilmu yang aku inginkan sebagaimana aku miliki sekarang. Tetapi aku justru tidak berhasil memiliki hati anak-anakku. Satu-satu mereka terlepas. Aku hanya berharap mudah-mudahan Dwani masih dapat aku kejar dan aku tangkap kembali. Ki Jayaraga memandang wajah Empu Isanata yang menjadi sayu. Sudahlah, marilah duduk di peringgitan. Keduanya kemudian naik ke pendapa.
Sementara itu Ki Wijil dan Nyi Wijil keluar pula dari ruang dalam dan duduk bersama mereka di peringgitan. Aku mendengar derap kaki kuda mereka, desis Nyi Wijil. Nampaknya mereka tidak turun dari punggung kudanya hingga di halaman rumah ini. Bukankah ketika mereka datang, mereka tidak mau turun dari kudanya sampai ke tangga pendapanya? Empu Isanata menarik nafas panjang. Katanya, akulah yang harus minta maaf, karena mereka adalah tamuku. Bukan itu yang aku maksud, Empu. Tetapi sudah demikian jauhnya kedua orang itu meninggalkan adat kebiasaan kita. Tentu bukan Empu yang mengajarinya. Tetapi sifat seseorang dipengaruhi oleh lingkungannya. Lingkungan rumah dan keluarganya, lingkungan perguruan dan padepokannya, serta lingkungan pergaulannya. Empu Isanata menarik nafas dalam-dalam. Katanya, ya, aku sependapat Nyi Wijil. Anakku itu sudah tidak lagi mau mendengar kata-kataku. Bahkan saudara seperguruannya itu telah menghina aku pula. Anak Empu itu sudah direnggut oleh lingkungan pergaulannya dari tangan Empu. Dan aku tidak mampu mempertahankannya. Empu Isanata itu menundukkan kepalanya. Suaranya menjadi semakin rendah. Duanilah kini yang tersisa. Ki Wijil dan Nyi Wijil tidak membicarakan kedua orang itu lebih jauh. Mereka tahu bahwa hati Empu Isanata telah terluka karena tingkah laku anak-anaknya. Namun ketika seisi rumah itu kemudian duduk di ruang dalam di saat makan malam, mereka telah membicarakan kehadiran kedua orang itu lagi. Agung Sedayu yang ada di antara mereka mendengarkan dengan seksama cerita kehadiran anak Empu Isanata itu. Agaknya anak Empu Isanata itu bersungguh-sungguh. Tetapi Empu Isanata juga harus memikirkan keselamatan Nyi Duani. Jika Nyi Duani itu sudah memantapkan tekadnya dan dengan sungguh-sungguh tidak mau bekerja sama lagi dengan Ki Sabalintang dan saudara laki-lakinya itu, maka nyawanya terancam. Dia mengetahui tentang gerakan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang, meskipun sampai sekarang Nyi Duani masih belum banyak bercerita. Empu Isanata mengangguk-angguk. Katanya, ya. Agaknya Suranata akan sampai hati melakukannya, sebagaimana ia memperlakukan aku. Ia dapat menganggap aku orang lain. Tentu ia dapat pula menganggap Duani orang lain yang harus dimusnahkan. Satu tugas khusus bagi Empu Isanata. Empu Isanata menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku tidak saja ditinggalkan oleh anak-anakku. Tetapi anak-anakku itu akan saling bermusuhan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang Ki Jayaraga yang juga merasa gagal mengasuh murid-muridnya. Tidak seorang pun dari murid-muridnya yang memenuhi harapannya. Karena itulah ia telah memungut Gelagah Putih menjadi muridnya. Ki Jayaraga sengaja mengambil murid seseorang yang pribadinya sudah terbentuk. Dengan demikian maka Ki Jayaraga dapat mempercayainya, bahwa muridnya yang baru itu tidak akan menempuh jalan yang sesat. Justru karena itu, Ki Jayaraga telah mewariskan puncak ilmunya kepada Gelagah Putih itu. Untuk beberapa lama mereka masih berbincang tentang Suranata dan gerakan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu. Gerakan yang nampaknya mempunyai sayap yang sangat luas. Tetapi apakah Empu Isanata yakin bahwa Ki Sabalintang adalah benar-benar orang yang memegang pimpinan tertinggi dalam gerakan itu? Bertanya Agung Sedayu. Menurut gelar lahiriahnya memang demikian, Ki Lurah. Tetapi aku tidak yakin, apakah tidak ada orang yang mempunyai pengaruh lebih besar dari Sabalintang. Bahkan orang yang mempunyai pengaruh sangat besar atas Sabalintang, sehingga Sabalintang sendiri tidak lebih dari sekeping wayang yang digerakkan oleh seorang dalang. Bukankah untuk beberapa lama Empu bersama dengan Nyi Duani dan Ki Sabalintang? Ya, jawab Empu Isanata. Tetapi aku adalah orang yang seakan-akan berdiri di luar lingkaran. Meskipun demikian, Empu tentu dapat melihat serba sedikit. Ya. Justru karena yang sedikit itulah aku dapat mengatakan, bahwa Sabalintang agaknya tidak lebih dari sekeping wayang kulit yang digerakkan oleh seorang dalang. Di dalam gerakan itu, banyak terdapat orang-orang yang berilmu lebih tinggi dari Sabalintang. Tetapi karena Sabalintang memiliki tongkat kepemimpinan dari perguruan Kedung Jati, maka orang-orang itu telah menempatkan Sabalintang pada pimpinan tertinggi. Apalagi jika Sabalintang mampu mendapatkan tongkat yang satu lagi. Maka berdua dengan Duani, ia akan diakui sebagai pimpinan tertinggi mereka. Apakah Ki Sabalintang sendiri tidak menyadari bahwa ia pada saatnya akan menjadi semacam benda permainan dari orang-orang berilmu tinggi itu? Tetapi Sabalintang adalah orang yang cerdik,
licik dan menganggap semua cara dapat ditempuh untuk mencapai tujuan. Ia menyadari bahwa pada saatnya dirinya akan terinjak. Tetapi sejak sekarang ia sudah mempersiapkan kemungkinan adanya pertentangan yang setiap saat akan dapat membakar hubungan yang seorang dengan yang lain. Jika satu demi satu mereka bertengkar dan saling membunuh di antara orang-orang yang berilmu sangat tinggi itu, maka akhirnya ia sendirilah yang akan tinggal. Mengadu domba. Itu adalah rencana yang dipersiapkan. Aku tidak tahu apakah ia akan berhasil atau tidak. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ternyata yang dihadapinya adalah suatu gerakan yang luas, yang mempunyai banyak kepentingan yang untuk sementara dapat dipersatukan. Bagi Tanah Perdikan menoreh, mempertahankan diri dari serangan kekuatan dari luar lingkungannya bukan baru akan dihadapi untuk yang pertama kali. Bahkan gejolak dari dalam yang membakar Tanah Perdikan itu pun pernah terjadi. Selama ini Tanah Perdikan menoreh telah berhasil mengatasi segala macam kesulitan yang timbul dari luar maupun dari dalam itu. Meskipun demikian, bahaya yang dihadapi Tanah Perdikan pada waktu itu adalah bahaya yang sungguh-sungguh. Karena itu, maka Tanah Perdikan pun harus benar-benar mempersiapkan dirinya. Sejak hari itu, Tanah Perdikan menoreh benar-benar bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Empu Isanata pun tidak lagi berani terlalu lama meninggalkan Nyi Duani yang sudah menjadi semakin baik. Bahkan Nyi Duani sudah dapat bangkit dari pembaringannya dan duduk di ruang dalam. Dari hari ke hari, Empu Isanata tidak henti-hentinya memberi petunjuk-petunjuk kepada anak perempuannya yang masih dapat diharapkannya. Dengan terus terang Empu Isanata itu pun berkata, "Kau adalah satu-satunya anak yang masih dapat aku harapkan, Duani." Nyi Duani mengangguk kecil. "Kakakmu Suranata, sama sekali sudah tidak dapat aku harapkan lagi. Ia benar-benar sudah menganggap aku orang lain. Selama ia masih dapat mengharap kau bersedia bekerja bersamanya, maka ia masih dapat mengatakan bahwa kakakmu itu sangat mengasihimu. Tetapi jika kau tidak lagi bersedia memenuhi keinginannya, maka persoalannya akan bergeser. Kau tidak akan berarti lagi baginya. Mungkin ia tidak lagi memedulikanmu. Tetapi mungkin ia dapat berbuat lebih buruk dari itu." "Aku mengerti ayah," sahut Nyi Duani. "Karena itu, kau harus berhati-hati, Duani. Satu ketika Rawulan telah mereka culik. Pada saat lain, kakakmu dan Ki Sabalintang akan dapat menjemputmu dengan paksa." "Ya, ayah. Karena itu, kita harus menjadi semakin berhati-hati. Kita adalah orang-orang khusus di rumah ini. Sementara itu, kita pun selalu dibidik oleh para pengikut Sabalintang, dan bahkan oleh kakakmu sendiri. Aku tidak tahu, apakah kakak perempuanmu juga berada di lingkungan para pengikut Sabalintang atau tidak. Jika ia ada di antara mereka, maka pada satu saat ia tentu juga akan datang menemui aku dan kau." Nyi Duani menarik nafas dalam-dalam. Terbayang wajah kakak perempuannya, yang sejak kecil seakan-akan memusuhinya. Jika keduanya mendapat sepotong makanan yang sama, maka kakak perempuannya itu selalu minta sedikit dari bagiannya itu. Jika ia keberatan, maka kakak perempuannya itu mencubitnya. Jika mereka berdua bermain-main, maka Duani tidak lebih dari seorang budak yang harus melayani kakak perempuannya itu. Duani sendiri tidak sempat ikut bermain. Tetapi menurut pengetahuan Nyi Duani, kakak perempuannya tidak bergabung dengan gerakan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang. Tetapi itu belum menjamin bahwa kakak perempuannya memang tidak melibatkan diri. Sebagaimana kakak laki-lakinya, ternyata Nyi Duani juga tidak mengetahui bahwa ia berada di dalam lingkungan gerakan yang dipimpin oleh Ki Sabalintang itu pula. Bahkan tidak mustahil bahwa Suranata akan menghubungi kakak perempuan Nyi Duani untuk membujuknya. Dalam pada itu, Sekar Mirah pun menjadi gelisah pula. Bukan karena ia menjadi ngeri terhadap ancaman yang setiap saat seperti banjir bandang melanda Tanah Perdikan itu. Tetapi Sekar Mirah merasa bahwa kehadirannya di Tanah Perdikan itu merupakan salah satu sebab dari kemelut yang terjadi di Tanah Perdikan itu. "Bukan karena tongkat baja putihmu," desis Agung Sedayu setiap kali. Tetapi Sekar Mirah tidak dapat melepaskan perasaannya itu. "Mereka memburu tongkat baja itu, Kakang. Ada atau tidak ada, mereka akan menyerang Tanah Perdikan ini sebagaimana macan kepatihan menyerang sangkal putung waktu itu. Soalnya bukan tongkat baja putih itu. Tetapi tanah ini akan menjadi landasan yang baik bagi mereka." Sekar Mirah memang mencoba untuk mengerti. Tetapi bayangan-bayangan buram tentang tongkat baja putihnya itu sulit untuk disisihkannya. "Kakang,
Apakah tongkat itu sangat berharga untuk dipertahankan dengan mempertaruhkan nyawa sekian banyak orang? Tongkat itu bagi mereka adalah lambang kepemimpinan, jawab Agung Sedayu. Tetapi bagiku tongkat itu tidak lebih dari senjata biasa. Senjata itu memang begitu akrab dengan ilmuku. Tetapi menurut pendapatku, aku akan dapat mempergunakan senjata lain yang bagiku akan mempunyai nilai yang sama dengan tongkat baja putih itu. Karena menurut pendapatku, kemampuanku sama sekali tidak tergantung pada senjata itu. Aku mengerti, Mirah. Tetapi senjata itu tidak boleh lepas dari tanganmu. Bukan karena tuahnya. Tetapi segala-galanya tongkat itu sudah mapan dan sangat sesuai dengan ilmumu. Kau mengenal tongkat itu seperti kau mengenali anggota tubuhmu sendiri. Panjangnya, beratnya, besarnya sudah mapan. Tidak ada senjata yang lebih sesuai dari tongkat baja itu bagimu, Mirah. Sekar Mirah menarik nafas dalam-dalam. Ia memang harus mengakui bahwa tongkat itu rasa-rasanya sudah seperti bagian dari tangannya sebagaimana jari-jarinya. Lebih dari itu Mirah, jika Ki Sabalintang berhasil menguasai tongkat baja putih itu, maka ia akan menjadi semakin kokoh. Itu akan sangat berbahaya bagi kita semuanya, berkata Agung Sedayu selanjutnya. Sekar Mirah itu mengangguk-angguk. Jadi, Sayu. Kecuali jika ada jaminan bahwa setelah tongkat baja putih itu berada di tangannya ia tidak akan mengancam tanah perdikan ini, kita baru dapat mempertimbangkannya. Sekali lagi, mempertimbangkannya. Sedangkan keputusannya pun ada beberapa kemungkinan yang satu sama lain dapat bertentangan. Sekar Mirah masih mengangguk-angguk. Baiklah Mirah, berkata Agung Sedayu kemudian. Lupakan beban itu. Kau tidak perlu memikulnya, karena kau memang tidak seharusnya mendapat beban itu. Aku akan mencoba, Kakang. Jadi, Sayu. Agung Sedayu tersenyum. Katanya, kau tidak hanya harus mencoba, tetapi kau harus melakukannya. Aku lupa bahwa aku berbicara dengan seorang prajurit. Agung Sedayu tertawa sambil bertanya. Kenapa dengan seorang prajurit? Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi ia pun tertawa pula. Dalam pada itu, semua peristiwa yang terjadi di tanah perdikan itu selalu dilaporkan langsung kepada Ki Patih Mandaraka. Agung Sedayu setiap kali pergi menghadap sebagaimana diperintahkan oleh Ki Patih sendiri. Jika bukan Agung Sedayu yang memberikan laporan, maka Ki Patihlah yang telah memberikan beberapa keterangan berdasarkan laporan para petugas sandi. Dendam yang masih tersimpan di Jipang, Demak dan Pati seakan-akan telah terungkit dalam waktu yang bersamaan, berkata Ki Patih. Dengan demikian, maka Agung Sedayu pun mendapat gambaran bahwa gerakan itu adalah gerakan yang besar. Namun ia pun menjadi semakin yakin bahwa Ki Sabalintang tidak akan mampu menguasai gerak itu sepenuhnya. Meskipun demikian, Ki Sabalintang itu memiliki bekal kecerdikan, tetapi juga kelicikan. Agaknya ia sudah mempunyai rencana, apa yang akan dilakukannya setelah gerombolan itu berhasil membuat landasan di tanah perdikan menoreh, atau justru setelah selangkah lebih maju lagi. Ketika pada suatu kali Agung Sedayu menghadap Ki Patih, maka Ki Patih itu pun berkata, Agung Sedayu. Menurut pendapatku, Ki Sabalintang tidak sejak semula mempunyai rencana yang demikian besar. Agaknya niat Ki Sabalintang memang hanya ingin menyusun kembali sebuah perguruan yang beralaskan pecahan perguruan Kedung Jati. Ki Sabalintang itu semula tidak bermimpi untuk sampai ke Mataram, meskipun ia tentu sudah mempersiapkan perlawanan jika rencananya akan membentur kekuasaan Mataram. Tetapi dalam perkembangannya kemudian, beberapa unsur yang lain telah bergabung dengan mengemban niat masing-masing, sehingga akhirnya gerakan itu menjadi luas. Namun warnanya tidak lagi senada. Meskipun demikian, mula-mula mereka akan dapat bekerja bersama-sama. Agung Sedayu mengangguk mengiyakan. Agung Sedayu, berkata Ki Patih kemudian. Satu hal yang perlu kau ketahui, bahwa para petugas sandi yang tersebar di sekitar pegunungan Kendeng melihat gerak kelompok besar dan kecil ke arah barat. Mereka agaknya akan melingkari Gunung Merbabu. Mereka agaknya akan mendekati tanah perdikan menoreh dari arah barat dari utara. Karena itu, awasi arah itu lebih cermat dari arah yang lain. Kami akan melakukannya, Ki Patih. Kelompok-kelompok yang bergerak ke barat dari pegunungan Kendeng dan sekitarnya itu, akan merupakan kekuatan yang sangat besar. Di antara mereka tentu orang-orang yang menyimpan dendam di dalam hati. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyesuaikan diri dengan gerak zamannya yang berubah. Ya, Ki Patih.
Tetapi di atas mereka adalah orang-orang yang tamak, yang mempunyai nafsu yang sangat besar untuk mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Masih banyak lagi pesan yang diberikan kepada Agung Sedayu untuk menghadapi gerakan yang semakin lama menjadi semakin besar itu. Sementara itu kecurigaan terhadap istri Agung Sedayu telah menyusut, dan bahkan telah larut. Meskipun Nyi Lurah Agung Sedayu itu memiliki satu dari sepasang lambang kepemimpinan perguruan Kedung Jati, namun nampaknya Nyi Lurah itu sama sekali tidak tertarik untuk memanfaatkannya lewat jalur yang tidak sewajarnya. Ketika Agung Sedayu kembali ke Tanah Perdikan, maka ia pun telah menugaskan beberapa orang prajurit-prajurit pilihan untuk melakukan tugas sandi, mengamati lingkungan di sebelah barat dan utara Tanah Perdikan menoreh. Kau dapat melakukan tugas kalian di luar Tanah Perdikan. Berhati-hatilah, pesan Agung Sedayu. Kita menghadapi kekuatan yang besar dan sebarannya luas sekali. Sedangkan sebagian dari mereka diduga terdiri dari bekas-bekas prajurit Pati, Demak dan Jipang, yang kecewa terhadap perkembangan keadaan sejak gugurnya Arya Penangsang, tersingkirnya pemerintahan Demak di Pajang, serta pecahnya Kadipaten Pati. Bersambung ke bab 455. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.